Bab 2316 Metal Doll, Subscribe Penatua. Wajah cantik Fox Queen menjadi gelap. Apakah kamu mengejekku dengan mengatakan bahwa aku kalah dari tangan gurumu? Kamu melihat kata-kataku terlalu dalam, saudari. Hansen tertawa. Ekspresi Fox Queen seperti es, dan dia berkata, jika aku tidak ditekan begitu lama sehingga bakatku mandek, gurumu tidak akan bisa mengalahkanku. Saat aku mendapatkan kembali kekuatanku, aku akan menghancurkannya. Petik 2. Jelas, Fox Queen masih menyimpan banyak penghinaan untuk Yisha karena kekalahannya. Dia sepertinya sangat peduli dengan kekalahannya. Jika kamu masih belum pulih, mengapa kamu datang ke sini untuk menemui Extreme King? Hansen bertanya sambil tersenyum. Dia ingin mendapatkan informasi apapun yang dia bisa darinya. Fox Queen memberinya senyuman indah. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk merepotkanmu. Aku sebenarnya berharap untuk bekerja sama dengan kamu. Petik 2. Kamu ingin bekerja sama? Mengapa? Hansen memandang Fox Queen dengan bingung. Agar kita bisa mencuri harta karun, tentunya. Jika tidak ada harta yang diperebutkan, mengapa aku harus berada di sini bersama Extreme King? Kata Fox Queen, melangkah lebih dekat ke Hansen. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Hansen, tapi dia melompat 50 meter seperti kelinci. Dia terlihat sangat waspada. Kamu tidak terlalu berani. Jangan khawatir, aku butuh bantuan kamu. Aku tidak berniat melakukan hal buruk padamu, Fox Queen meyakinkannya sambil tertawa kecil. Hansen dengan dingin berkata, aku hanyalah seorang duke kecil. Aku tidak berpikir aku akan dapat membantu kamu. Petik 2. Fox Queen dengan berani menyelinap ke dalam Extreme King. Apapun yang ingin dia curi haruslah penting. Jika seseorang membuat Extreme King marah, ras elit mungkin akan menghancurkan teman dan keluarganya. Meski Hansen tidak takut, dia harus memikirkan keluarga dan teman-temannya di planet Eclipse. Ditambah lagi, wanita jahat seperti Fox Queen sama sekali tidak bisa dipercaya. Dia dengan senang hati akan mengkhianati siapapun yang dia inginkan. Kamu akan membantu aku. Aku di sini hanya untuk menyapa sehingga kamu akan siap, kata Fox Queen. Tubuhnya kembali ke bentuk Red Sleeve. Dia melambai pada Hansen dan melanjutkan dengan berkata, aku pergi sekarang. Akan buruk jika seseorang melihatmu bersamaku. Sampai jumpa nanti, saudaraku. Petik 2. Setelah itu, Fox Queen meletakkan jarinya di bibir merah seksi miliknya. Dia mencium Hansen lalu terbang pergi. Hansen mengerutkan kening. Fox Queen datang ke sana untuk melihatnya dan mengungkapkan jati dirinya. Dia jelas ada di sana untuk memperingatkannya tentang mengungkap identitas aslinya. Beraninya dia mengancam aku. Ini tidak seperti dia bisa memerasku atau apapun, tapi dia terlihat terlalu percaya diri. Dia pasti punya alasannya. Dia tidak mungkin menggertakku, bukan? Hansen tidak tahu permainannya saat ini. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya mendorongnya untuk mengekspos dirinya yang sebenarnya di sana. Hansen menyingkirkan pikiran tentang Fox Queen dan kembali memburu Xenogenik. Mengejar Xenogenik akhirnya membawanya ke Gunung Oranye. Ketika dia mendarat, dinding di sampingnya mulai bergetar. Makhluk yang terbuat dari logam hitam muncul. Itu tampak seperti boneka, dan berjalan keluar dari dinding. Tubuhnya bergerak dengan kecanggungan seperti mesin saat mendekati Hansen. Metal Doll kelas Duke, Hansen menyeringai. Metal Doll adalah jenis Xenogenik khusus planet King Kong. Mereka sangat langka, dan sangat jarang melihat satu dari mereka jauh dari tambang logam. Gen Xenogenik Metal Doll adalah bahan yang sangat langka dari harta Xenogenik. Itu adalah item kelas Duke, tapi itu adalah komponen berharga untuk pembuatan harta Xenogenik kelas Raja. Tubuh Metal Doll juga merupakan bahan harta karun Xenogenik yang bagus. Seluruh tubuhnya sangat berharga. Hansen membutuhkan gen Xenogenik, dan Metal Doll bernilai selusin gen Xenogenik Duke biasa. Tubuh makhluk itu terlihat kaku, dan tiba-tiba ia mulai bergerak. Tinjunya melintas ke arah Hansen seperti kilat. Benda itu mungkin terlihat aneh, tapi bergerak dengan kecepatan luar biasa. Orang biasa tidak mungkin bereaksi terhadap serangannya tepat waktu. Tapi waktu reaksi Hansen adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dia melompat dan menghindari pukulan cepat Metal Doll itu, lalu dia menyerang balik dengan Ghosted Knife dan memotong otak Metal Doll itu menjadi dua. Duke Xenogenik diburu. Metal Doll, ditemukan gen Xenogenik. Mendapatkan jiwa binatang Metal Doll. Petik 2. Itu memberiku jiwa binatang. Aku ingin tahu jenis jiwa binatang itu. Hansen sangat senang. Dia memeriksa jiwa binatang di dalam laut jiwanya. Jiwa Metal Doll Duke Beast, tipe Halo. Sebelum Hansen dapat mencoba jiwa binatang buas, suara keras datang dari atas. Seseorang mendarat tepat di sebelah Hansen. Hansen menoleh untuk melihat pria di sebelahnya. Kehadirannya mengintimidasi, dan dia jelas sekelas raja. Tinggalkan barangnya di sana, dan aku akan mengizinkanmu pergi, kata penjaga kelas raja dengan dingin. Kemudian dia pindah untuk mengambil sisa-sisa Metal Doll itu. Itu adalah pembunuhan aku. Hansen melangkah ke Metal Doll itu, menjatuhkannya dari cengkeraman penjaga lainnya. Metal Doll itu bergetar di bawah kaki Hansen. Itu tidak pergi ke penjaga kelas raja. Penjaga kelas raja terkekeh dingin.
Kamu diizinkan untuk membunuh dan merampok siapapun yang kamu inginkan di Knight's Paradise. Aku hanya mengambil mangsa dan bukan nyawamu untuk menghormati Ratu Baiwei. Jika kamu tidak berarti apa-apa baginya, aku sudah membunuh kamu untuk apa yang baru saja kamu katakan. Petik 2. Aku tidak percaya tahayul. Kamu bilang aku akan dibunuh. Aku ingin melihat apakah itu benar, kata Hansen datar, masih berdiri di atas tubuh metal doll itu. Raja Bai mengizinkan anak-anak dan cucu-cucunya untuk bertempur, tetapi dia memastikan ada aturan untuk mencegah mereka membunuh satu sama lain. Mereka tidak perlu khawatir tentang kematian. Selama Raja Bai hidup, tidak ada anak kerajaan yang akan membunuh teman-teman mereka. Tapi kehidupan pengawal kerajaan anak-anak sama sekali tidak penting. Pengawal kerajaan sering terbunuh dalam pertengkaran antara anak-anak kerajaan. Knight's Paradise adalah area yang berbahaya. Para penjaga membunuh xenogenik di sana, dan juga berkompetisi melawan penjaga lainnya. Itu tidak seperti King's Garden, di mana pembunuhan dilarang. Ini akan menjadi tempat yang mudah untuk lolos dari pembunuhan. Penjaga kelas raja benar sekali. Dia akan menyinggung Bai Wei jika dia membunuh Hansen di sana, tapi tidak ada yang akan menganggapnya bertanggung jawab secara pribadi. Dia masih bebas. Hansen tidak ingin mundur. Dia telah datang ke Extreme King untuk mengklaim sumber daya, dan dia tidak akan menyerah begitu saja. Jika kamu ingin mati, maka jangan salahkan aku karena membunuh kamu, geram penjaga kelas raja. Kemudian dia melemparkan efek area hijau yang menutupi jarak beberapa ribu meter. Di dalam perimeter serangan, Hansen sekarang merasa seolah-olah berada di dalam air. Kekuatan mencekik itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa bergerak bebas. Jelas, AoE memiliki elemen air yang menurunkan mobilitas Hansen. Bab 2317 Area Air. Hansen menarik Ghosted Knife saat dia merasakan rantai air membungkusnya. Itu mengikatnya dengan erat, dan lengannya benar-benar tertahan. Penjaga kelas raja tidak bergerak untuk menyerang. Dia baru saja membiarkan AoE-nya mendekatkan Hansen. Anggota tubuh Hansen terulur saat dia dibawa untuk mengapung di depan penjaga raja. Menurutmu mengalahkan Pangeran Wuchang membuatmu menjadi asteris sehebat. Kamu naif. Duke masih Duke. Jurang kekuasaan antara Duke dan King adalah perbedaan sosial yang sama yang memisahkan bangsawan dan budak. Inilah perbedaan antara langit dan tanah. Perbedaan inilah yang memisahkan bintang dan bulan, kata penjaga kelas raja. Dia meraih Ghosted Knife Hansen. Dia bermaksud menggunakan pedang Hansen sendiri untuk membunuhnya. Ketika penjaga kelas raja meraih pegangan Ghosted Knife, Hansen melemparkan Jadeskin dan Mutant Blood pada saat yang bersamaan. Dagingnya menjadi batu giok, dan darah kristalnya meleleh. Itu seperti lava mendidih sekarang, melonjak ke seluruh tubuh Hansen. Air yang membatasi tubuh Hansen menipis. Tidak patah, tapi melar. Itu tidak bisa menghentikan apa yang dilakukan Hansen. Monarki bisa digulingkan. Langit dan tanah bisa dibalik. Bintang bisa digerakkan. Siang dan malam bisa ditukar. Semuanya ada di tanganku. Suara Hansen sedingin baja. Dia mengambil Ghosted Knife dan menyapukannya ke penjaga kelas raja. Kekuatan Tit menjadi iblis ungu tua yang mengaum. Itu akan memakan pria itu. Kamu hanya seorang duke. Bagaimana kamu tahu seberapa tebal langit? Apakah menurut kamu tanah bisa terguncang? Seberapa terang bintang dan bulan, menurut kamu? Ksatria kelas raja tidak bergerak. Sebagai gantinya, dia melemparkan pukulan ke udara pisau Hansen. Pukulan hijau itu seperti air. Udara pisau iblis kekuatan Tit menghantam air dan menciptakan riak. Itu hanya pusaran, seperti setetes air ke laut, menyatu dengan yang lainnya. Penjaga kelas raja datang meninju Hansen dengan kekuatan tsunami. Hansen seperti perahu, bergoyang-goyang di atas gelombang gila lautan yang kacau, ditangkap oleh kekuatan yang bisa menggulingkan dan menenggelamkannya kapan saja. Dong! Tiba-tiba tangan kiri Hansen menghantam Blood Scorpion Jade Drum yang masih terikat di pinggangnya. Suara itu seperti sengat beracun dari kalajengking, dan itu menusuk kepala penjaga kelas raja. Wajah penjaga itu berubah. Cahaya hijaunya masih terang dan kuat, tapi sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun terhadap serangan Hansen. Akustik drum langsung masuk ke kepalanya. Ark! Penjaga raja berteriak, dan AoE-nya terganggu. Hansen mengeluarkan tube Der God Spike yang digantung di punggungnya. Dia menggunakan kekuatan petir untuk menusuk penjaga kelas raja yang masih berteriak karena serangan drum. Tapi Hansen bisa merasakan bahwa Thunder God Spike agak dibatasi. Seolah-olah dia mencoba untuk memindahkannya melalui laut dalam, dan itu dipaksa untuk membelah air secara perlahan saat dia meluncur ke depan. Bahkan peluru akan diperlambat oleh kekuatan penghentian itu. Sial, AoE terlalu mempengaruhi aku, pikir Hansen dengan frustrasi. Sebelum Thunder God Spike menghantam tubuh penjaga, pria itu mencengkeram kepalanya dan mundur. Dia bisa menghindari serangan Hansen. Aku jelas meremehkanmu. Penjaga raja membuka tangannya, dan tombak muncul di genggamannya. Banyak gelombang tombak datang di Hansen. Hansen masih dibatasi oleh area of effect penjaga. Gerakannya melambat, dan dia tidak bisa mengelak. Dia mengangkat Thunder God Spike dan mencoba menggunakannya untuk mengusir tombak penjaga raja. Dia juga memukul Blood Scorpion Jade Drum lagi. Dong!
Drum itu seperti guntur, dan penjaga raja harus menggunakan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia mampu memblokir serangan Blood Scorpion Jade Drum. Thunder God Spike di tangan Hansen bertabrakan dengan tombak. Petir perak dan cahaya hijau saling berhadapan, tapi petir itu tidak bisa dipukul mundur. Itu mengenai tombak. Ada teriakan keras saat penjaga raja disetrum. Dia hampir menjatuhkan tombak di tangannya, tetapi dia tidak lumpuh lama, dan dia segera pulih. Hansen ingin menusuknya saat dia lumpuh, tetapi dia tidak bisa. Penjaga kelas raja terkejut dengan serangan Hansen. Menakutkan bahwa seorang duke, bahkan ketika dia tenggelam di area of effect kelas raja, bisa sangat mengancam. Hansen khawatir, penjaga raja jelas lebih kuat dari Night River King sebelumnya. Penjaga itu telah menyerang 2 kali, tapi dia belum memukul Hansen. Penjaga kelas raja tidak memandang Hansen dengan jijik. Matanya tampak tajam, dan tombaknya seperti naga yang menunjuk ke Hansen. Dia tidak mau membiarkan Hansen menyentuhnya dengan Thunder God Spike. Tubuh Hansen masih terikat oleh Ao, dan penjaga itu sekarang berhati-hati. Ini akan menjadi pertarungan kotor. Penjaga itu menghindari Blood Scorpion Jade Drum dan Thunder God Spike. Dia berhati-hati dalam mengekspos dirinya ke salah satu senjata, dan itulah cara Hansen mempertahankan kebuntuan mereka. Tombak penjaga raja terus mencuat di sekitar pertahanan Hansen, tapi dia tidak bisa melewati Thunder God Spike Hansen. Dia terkejut dengan ini, dan dia berpikir, duke ini masih mempertahankan dirinya sendiri, meskipun berada di tengah-tengah serangan Aowaku. Orang ini benar-benar sesuatu yang istimewa. Tidak heran dia bisa mengalahkan Pangeran Bai Wuchang. Petik 2. Kekuatan Hansen terus meledak darinya. Dia hampir tidak bisa menahan sifat-sifat yang membatasi Ao, dan melakukannya membutuhkan banyak energi. Dan jika dia akhirnya melelahkan dirinya sendiri, mengalahkan musuhnya tidak mungkin. Hansen menemukan peluang. Dia melompat dan mengepakkan sayapnya, berniat untuk teleportasi keluar dari area efek raja. Tetapi kemampuan teleportasi sayap terlalu terbatas. Dia hanya bisa berjalan 1 mil pada satu waktu, yang hampir tidak cukup untuk memisahkan dirinya dari area efek raja. Dan sekarang pengawal raja datang untuknya. Di dalam area efek, Hansen tidak bisa bersaing dengan kecepatan lawannya. Dia adalah raja elemen air. Berada di tempat bersuhu tinggi akan merugikannya. Hansen dengan cepat berbalik dan menuju lembah lava yang sangat besar. Pang! Di bawah pembatasan area of efek raja itu, gerakan Hansen lambat. Penjaga kelas raja berhasil mendaratkan pukulan di bahunya, dan dia merasakan air masuk ke lukanya. Hansen mengertakkan giginya dan kemudian melompat ke lahar. Penjaga kelas raja tertawa gelap. Aku pikir kamu layak dihormati. Aku tidak berharap kamu melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Air bukanlah elemen dingin. Apakah menurut kamu api akan bekerja dengan baik melawan air? Aku akan menunjukkan kepada kamu betapa menakutkannya air saat melawan elemen api. Petik 2. Setelah itu, penjaga raja melompat ke lahar tanpa ragu-ragu. Penjaga kelas raja melakukan perjalanan melalui lava dengan cepat, dan Hansen tidak dapat menemukan cara untuk melarikan diri dari area efeknya. Hal yang paling menakutkan adalah cara serangan air itu dipanaskan oleh lahar. Bola air menjadi wilayah uap panas. Kekuatan pengikatannya semakin kuat, dan sepertinya itu akan melelehkan Galactic Lobster Armor milik Hansen. 2318 bangun terkejut. Hansen tahu bahwa dia telah menembak dirinya sendiri di kaki. Penjaga raja itu disejajarkan dengan elemen air, tapi itu tidak menyiratkan afiliasi dengan kekuatan-kekuatan dingin dan yin. Elemen api diketahui dapat membatasi elemen air, tetapi dalam kondisi yang tepat, mereka sebenarnya dapat membuat satu sama lain lebih berbahaya. Seperti mesin uap, dengan bantuan api, air dapat diubah menjadi uap bertekanan tinggi. Kemudian itu bisa menerapkan gaya tekanan. Penjaga yang menyerang Hansen jelas memiliki keterampilan dan kekuatan itu. Suhu laut lava meningkatkan kekuatan air Ao, membuat situasi Hansen semakin suram. Air di sekitar Hansen memanas dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi, semakin membatasi tubuh Hansen. Dan panasnya semakin tak tertahankan. Sepertinya dia telah dilempar ke dalam kuali bertekanan super tinggi. Jika Hansen tidak menjalankan seni Geno Jadeskin yang kuat, dia akan dengan mudah dimasak oleh area efek raja. Raja-raja ini semakin sulit untuk dihadapi, Hansen merengek dalam hatinya, tapi dia tetap fokus pada pertarungan, menggunakan kekuatan apapun yang dia miliki. Jiwa hewan gagak api dari sistem kekacauan membuat api Halo Au yang akan memberi kekuatan api Hansen. Itu juga meningkatkan ketahanannya terhadap elemen api. Itu persis efek yang diinginkan Hansen, tapi sayangnya, jiwa binatang itu hanya kelas Marquise. Efeknya tidak terlalu terasa, tapi membuatnya merasa sedikit lebih baik. Dia memanggil jiwa binatang metal doll berikutnya. Meskipun dia tidak tahu untuk apa itu, dia terlalu putus asa untuk mengkhawatirkannya. Jika mungkin membantu, itu akan dilakukannya. Hansen telah memberikan Raja Demon Bak Bai Sema kepada Han Yan dan yang lainnya, jika mereka mendapat masalah. Sarang burung telah diserap oleh burung kecil berwarna merah. Saat ini, Hansen tidak memiliki alternatif pertahanan yang lebih baik.
Metal Doll dikerahkan, dan lingkaran hitam yang menyerupai bekas gigi muncul di sekitar kaki Hansen. Saat lingkaran seperti roda berputar, tubuh Hansen tertutup logam hitam. Hansen merasa seolah-olah kekuatannya telah diberi dorongan, dan elemen kekuatannya sekarang tidak bisa dihancurkan. Ada ketajaman tertentu pada semua gerakannya. Saat dia mengayunkan senjatanya, uap yang mengikatnya menjadi lebih mudah untuk disobek. Apakah Halo Metal Doll meningkatkan kekuatan dan ketajaman pengguna? Hansen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mengertakkan gigi dan terjun jauh ke laut lahar. Hansen tidak punya cara untuk kembali ke permukaan. Dia berencana untuk menuju pulau yang berada di bawah lahar dan melihat apakah dia bisa menemukan kelompok naga batu dan serigala logam biru itu. Jika dia bisa memanipulasi mereka untuk memasuki pertarungan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melawan. Hansen melambaikan Thunder God Spike-nya untuk meninggalkan kilat di belakangnya, tetapi petir itu tidak berguna di dalam area efek itu. Penjaga kelas raja menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan serangan itu. Itu tidak mencapai apa-apa. Pang! Sebuah pukulan mendarat di tubuh Hansen. Meskipun kerusakannya tidak kritis, aliran air sekarang mengalir ke tubuhnya dan berdebar-debar di pembuluh darahnya. Hansen menggunakan kekuatan pemantapan Eternity dari spell. Darahnya memadat di sekitar air di tubuhnya, melarang kekuatan itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Hansen mengalami beberapa luka serupa, tetapi mereka tidak menyerang tempat yang vital. Penjaga kelas raja terkejut. Meskipun dia belum melakukan serangan mematikan pada Hansen, dia telah menggunakan seni Geno yang beracun. Siapapun yang terkena serangan itu akan beruntung jika hanya lumpuh. Racun itu bisa mematikan bagi lawan sekelas raja, namun dia hanya seorang duke tapi dapat menolaknya. Dan Hansen masih bisa melawannya. Dia tidak terlihat terpengaruh oleh racun, dan itu membingungkan penjaga. Hansen mengerutkan kening. Dia sangat dekat dengan pulau sekarang, tapi dia tidak melihat naga batu. Saat dia berpikir, rasa ringan melewati tubuh Hansen. Dia keluar dari lava, memasuki ruang familiar di bawah. Penjaga kelas raja masuk tepat di belakangnya. Dia melihat langit lava di atas dan pulau di bawah. Dia terkejut melihat pemandangan itu, dan dia bergumam, apa? Pusat planet King Kong memiliki tempat seperti ini. Petik 2. Hansen melihat ke danau. Dia juga tidak bisa melihat serigala logam biru yang sedang mandi. Dan tidak ada satupun naga batu yang berputar-putar di atas. Dia merasa mual, dan dia berpikir, mengapa aku sangat tidak beruntung. Tak satu pun dari mereka di sini. Petik 2. Hansen berteleportasi lagi, semakin dekat ke danau. Dia melambaikan Thunder God Spike untuk menangkis serangan penjaga kelas raja dan menggunakan dongsuan auranya untuk memindai sekeliling seperti orang gila. Tiba-tiba, Hansen melihat sesuatu yang biru di bawah permukaan danau. Senyuman lega terlihat di wajahnya. Serigala logam biru hanya tidur di bawah air. Tanpa ragu, Hansen membiarkan dirinya terkena salah satu serangan penjaga. Pukulan itu membuatnya menembak jatuh ke dalam air seperti anak panah, dan dia langsung berenang menuju serigala logam biru. Penjaga raja mengikuti. Karena planet King Kong tidak memiliki xenogenik yang didewakan, dia merasa tidak ada yang perlu ditakuti. Tetapi ketika dia memasuki air, dia membangunkan serigala logam biru yang sedang tidur. Ketika Hansen memasuki air, dia dengan hati-hati menyembunyikan kehadirannya. Dia sedikit menyelinap di bawah permukaan, seperti pemain akrobat menyelam yang anggun. Hansen bahkan mencoba untuk menekan percikan tersebut untuk menghindari menciptakan gerakan yang mengejutkan. Tapi penjaga kelas raja tidak peduli. Dia membawa aunya, menyelimuti separuh danau. Serangan itu juga menimpa serigala logam biru. Serigala yang tidur terbangun dengan marah. Ia berdiri, bulu metalik berdiri di ujung. Lalu dia melolong. Danau itu meledak seperti mata air tawar saat lolongan itu menghempaskan air. Hansen meringkuk dalam posisi janin, memegang senjatanya di depan untuk melindungi dirinya sendiri. Meski begitu, gelombang kejutnya cukup kuat untuk meledakkannya dengan sisa air danau. Untungnya, dia masih memakai Galactic Lobster Armor. Itu adalah satu set armor kelas raja. Jika dia tidak memakainya, kekuatan yang dilepaskan oleh serigala metal biru akan menghancurkan setiap tulang di tubuhnya. Kekuatan yang luar biasa. Berapa level serigala logam biru ini? Hansen bertanya-tanya. Di sisi lain, pengawal raja sekarang terlihat ngeri. Dia membeku di udara, tidak bergerak. Serigala logam biru itu sekarang berdiri di dasar danau yang kering, dan mata serigala birunya menatap tepat ke arahnya. Penjaga itu merasa seperti sedang diawasi oleh Grim Reaper sendiri, dan sarafnya sekencang tali busur. Tubuhnya menggigil, dan satu-satunya hal yang dia inginkan adalah melarikan diri. Tapi dia tidak berani mencoba. Dia yakin, jika dia berbalik, serigala logam biru itu akan melompat mengejarnya. Binatang buas itu akan mengunyahnya dan menghancurkan tulangnya. Air danau turun dengan lembut. Pria dan serigala itu saling memandang, dan dahi penjaga kelas raja berkeringat. 2319 kembali ke asal, subscribe Penatua. Au air penjaga tidak memberinya perasaan aman. Saat mata serigala biru itu menatapnya, keringat dingin mengaliri dahi raja dan di wajahnya. Oh. Kemudian serigala logam biru melolong lagi. Anggota tubuhnya yang kuat mengeluarkan sejumlah besar kekuatan.
Au air diperkuat oleh air danau yang jatuh, tetapi meskipun demikian, itu tidak cukup untuk merepotkan serigala logam biru. Tubuh serigala logam biru itu kabur, lalu membuka mulutnya dan menggigit tubuh penjaga. Pang! Gigi serigala tenggelam ke dalam tubuh raja, dan pada saat itu, dia meledak seperti air. Baju besi dan persenjataannya dikunyah dan ditelan. Tubuh itu sendiri telah berubah menjadi air, bagaimanapun, dan air itu keluar dari mulut serigala dan berubah kembali menjadi manusia yang menuju langit lahar. Dia salah satu Extreme King. Itu pasti tubuh raja elemen airnya. Hansen menyaksikan penjaga kelas raja menjadi manusia air, lalu menuju langit lava. Hansen tidak akan membiarkannya kabur, jadi dia menghentikan pria itu dan menggunakan Thunder God Spike untuk menembus tubuhnya. Aku Pangeran 16, minggir, sang raja berteriak. Dia tidak takut pada Hansen. Dia hanya takut pada serigala logam biru itu. Ia telah memakan baju besi dan tombaknya, dan sekarang ia datang dengan mata lapar. Jika dia dihentikan oleh Hansen, serigala logam biru itu akan bisa menyerangnya sekali lagi. Dia tahu bahwa serigala itu pasti sejenis makhluk dewa. Dia tidak akan bisa menang dalam pertarungan melawannya. Tubuh asli raja airnya tidak akan berguna melawan musuh yang didewakan. Dia sangat beruntung bisa melarikan diri untuk pertama kalinya. Dan aku adalah ayahmu, Raja Bai. Hansen tidak mempercayainya, jadi dia memukul Blood Scorpion Jade Drum dan mendorong Thunder God Spike ke arah pria itu. Dia ingin menghentikan pengawal raja dengan segala cara. Penjaga raja melihat serigala logam biru mendekatinya. Dia tidak punya waktu untuk ragu. Dia mengertakkan gigi dan berlari ke Thunder God Spike Hansen tanpa meluangkan waktu untuk menghindar. Baik sekali, Hansen tidak berniat bersikap lunak padanya. Thunder God Spike melubangi tubuh asli raja air milik penjaga. Thunder God Spike tidak bisa ditahan oleh seseorang yang setengah dewa, jadi Hansen tidak percaya tubuh raja bisa mengatasi murka petir. Thunder God Spike menembus tubuh berair itu, petir keperakannya berkedip di seluruh cairan. Tubuh air mulai menjadi cerah. Tetapi tubuh air yang dialiri listrik tidak jatuh kembali ke arah serigala. Hansen mendengar jeritan raja, langsung menuju Hansen. Dia kemudian berhasil memukul Hansen. Tubuh air memukul Hansen, lalu hancur. Penjaga itu ada di seluruh Hansen. Ark! Hansen berteriak. Petir di air melesat ke dia, jadi dia juga tersengat listrik. Rambutnya terurai lurus, dan dia hampir jatuh dari langit. Serigala logam biru di bawah melolong pada pasangan itu. Itu tampak siap untuk melepaskan serangan lain. Hansen melawan mati rasa yang menguasai tubuhnya, mengepakkan sayapnya, dan kembali ke lahar. Setelah Hansen teleport kembali ke lahar dan dengan cepat mulai berenang ke atas. Dia merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Penjaga kelas raja telah menjadi air dan memercik ke arahnya, dan karena ini, dia tersengat listrik. Airnya sudah habis, tapi rasanya seperti sekarang ada di dalam tubuhnya. Hansen jelas bisa merasakan kekuatan air yang aneh di dalam dirinya. Itu tenggelam ke dalam tubuhnya dan mencoba bergabung dengan selnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Keluar dariku! Hansen berteriak dengan marah. Apakah kamu pikir aku ingin melakukan ini? Jika kamu tidak mendorong aku melakukan ini, aku tidak akan melakukan Return to Origin untuk digabungkan dengan tubuh kamu. Aku adalah salah satu Extreme King. Kamu seharusnya merasa terhormat memiliki tubuh aku yang digabungkan dengan tubuh ras sampah seperti kamu. Aneh. Kamu memiliki darah Extreme King di dalam dirimu. Bahkan Tuhan membantuku. Itu lemah, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Suara raja bergema di dalam tubuh Hansen. Itu seperti sel Hansen sendiri yang berteriak padanya. Hansen merasa tertekan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menghentikan orang itu. Dia akan membiarkan dia pergi begitu saja. Pria yang mengaku sebagai Pangeran 16 tidak sedang menggunakan beberapa keterampilan yang bisa mengambil alih pikiran seseorang. Tekniknya memungkinkan dia untuk menggabungkan sel mereka dan mencoba untuk menggabungkan tubuh mereka. Jadi, kamu benar-benar Pangeran 16? Hansen bertanya, menggunakan sebagian kekuatannya untuk melawan invasi tubuhnya. Iya, namaku Bai, kata suara itu. Pangeran aku, bagaimana dengan ini? Anggaplah tidak ada yang terjadi di antara kita. Kamu keluar dari tubuh aku, dan kita berdua berpisah, kata Hansen. Apa kamu takut sekarang? Sudah terlambat. Begitu Return to Origin dimulai, bahkan aku tidak bisa membalikkannya. Aku harus mengambil tubuhmu, kata Bai sambil mendengus dingin. Pikirkan cara untuk menghentikannya. Hansen mencoba berulang kali untuk menyingkirkan musuhnya. Baik Jadeskin maupun Blood Pulse Sutranya tidak dapat menghentikan invasi kekuatan itu. Tidak perlu membuang napas. Sudah kubilang, ini Return to Origin. Aku sekarang telah menjadi bagian dari kamu. Aku akan menjadi kamu, aku akan tenggelam ke dalam sel kamu dan bahkan gen kamu. Dan kemudian, aku akan mengganti sel dan gen kamu. Dan kemudian, kamu akan menjadi aku, kata Bai dengan kepastian muram. Bukankah ini seperti desa yang mengelilingi kota? Hansen merasa tertekan. Ketika makhluk biasa mencoba mengambil alih tubuhnya, mereka biasanya berakhir di laut jiwa miliknya. Tapi orang ini melakukan hal yang sebaliknya.
Dia mulai bergabung dengan Hansen dari tubuh, yang mencegahnya pergi ke lautan jiwa di mana dia akan dihancurkan oleh baju besi kristal hitam. Saat ini, tubuh Raja Air asli Bai Yi berada di dalam sel Hansen. Jika Hansen ingin menyingkirkannya, dia harus menghancurkan selnya sendiri. Tapi itu juga berarti dia harus menghancurkan tubuhnya. Itu menempatkannya dalam situasi yang sulit. Saat badan Raja Air asli mulai menggantikan sel Hansen sendiri, dia merasakan perubahan. Nikmati saat-saat terakhir dalam hidup kamu. Kamu akan segera menjadi aku, dan aku akan mengambil semua barang kamu. Itu termasuk tubuh kamu, keinginan kamu, dan bahkan ingatan kamu. Semua milik tubuh ini akan menjadi milikku, kata Bai Yi sambil tertawa dingin. Kamu terlalu naif. Hansen terkekeh. Dia menggunakan spell, dan simbol misterius muncul di dahinya. Kekuatan pemantapan dari keabadian menutupi tubuhnya. Itu memperkuat tubuhnya seperti itu, melarang perubahan apapun. Kekuatan macam apa ini? Bai Yi berteriak kaget. Bab 2320 Refinement. Hansen tidak menjawab. Dia menyebarkan kekuatan pemantapan eternity-nya ke seluruh dirinya. Tubuhnya menjadi kokoh dan tidak bisa diubah, menghentikan invasi Bai Yi di jalurnya. Itu memperkuat tubuh Raja Air asli Bai Yi juga. Itu tidak bisa menyerang sel Hansen lebih jauh, dan juga tidak bisa mundur. Tetapi properti penguat eternity hanya bisa mengunci segalanya sebagaimana adanya. Itu tidak dapat menghapus tubuh Raja Air asli yang telah menetapkan kehadirannya yang mengganggu. Bai Yi, lebih baik kamu jawab pertanyaanku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena telah kejam padamu. Hansen bangkit dari lembah lava dan menemukan tempat tersembunyi di mana dia bisa berbicara dengan Bai Yi. Kamu tidak bisa membuatku takut, desis Bai Yi. Meskipun kekuatanmu mungkin telah menghentikan proses return to origin, tubuhmu sendiri juga telah dihentikan. Kamu tidak bisa tetap seperti ini selamanya, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa tentang kehadiranku di sini. Petik 2. Apakah kamu benar-benar Pangeran 16? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengabaikan apa yang dikatakan Bai Yi. Itu benar. Tanyakan apakah kamu mau, dan kamu akan belajar banyak tentang nama aku yang terkenal. Bai Yi terdengar sombong. Kamu adalah seorang pangeran, jadi apa yang kamu lakukan di Knight's Paradise? Dan mengapa kamu berjuang untuk mengklaim Metal Doll? Hansen bertanya, tahu bahwa sesuatu yang ganjil pasti sedang terjadi. Knight's Paradise adalah tempat yang didirikan untuk pengawal kerajaan. Anak kerajaan biasa tidak akan pernah pergi ke sana. Dan tampaknya agak tidak masuk akal bagi seorang pangeran untuk melawan Hansen atas kepemilikan Duke Metal Doll. Ini adalah pertama kalinya Hansen berada di sana, jadi semuanya tampak terlalu kebetulan. Karena jalan itu, Bai Lingsuang, geram Bai Yi. Kalau tidak, mengapa aku harus datang ke sini? Ketika Hansen mendengar ini, dia mengerti. Bai Lingsuang adalah putri Ten. Dia adalah orang yang sangat dibenci Bai Wei. Hansen memikirkannya. Dia telah bertemu Bai Wuchang di stasiun luar angkasa, dan sekarang dia bertemu Bai Yi di sini. Tidak mungkin kedua insiden ini murni kebetulan. Dia takut insiden dengan Bai Wuchang terjadi karena campur tangan Bai Lingsuang. Meskipun dia belum pernah melihat Bai Lingsuang sebelumnya, dia agak mengerti apa yang wanita itu mampu lakukan. Bai Lingsuang menyuruhmu membunuhku. Hansen bertanya. Tidak persis. Bagaimanapun, aku akan membalas dendam atas pelacur murahan itu. Bai Yi jelas tidak ingin membicarakannya. Bai Lingsuang pasti telah menjebaknya, dan sekarang segalanya jelas berjalan lebih jauh dari yang dia inginkan. Baik karena Hansen dan Bai Lingsuang, acara ini akan selamanya dicap di hati Bai Yi. Dia pasti sangat ingin mereka berdua mati karena alasan yang berbeda. Tapi ini semua untuk masa depan. Mari kita bicarakan tentang kamu dan aku, sekarang juga. Kamu ingin mengambil alih tubuh aku, bukan? Yah, itu tidak mungkin. Katakan padaku apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, kata Hansen. Bai Yi mendengus kesal. Return to origin adalah tiket sekali jalan setelah dipicu. Ini adalah proses yang tidak pernah bisa kamu balikkan. Aku akan mengambil alih kamu, ini hanya masalah waktu saja. Dan mulai saat ini, kamu tidak akan bisa mendapatkan kekuasaan. Cepat atau lambat, tubuhmu akan tunduk dan menjadi milikku. Petik 2. Apakah kamu yakin tidak ada cara lain? Hansen bertanya dengan serius. Hanya satu dari kita yang bisa hidup, jawab Bai Yi dengan tenang. Dia sangat yakin dengan kemampuan return to origin-nya. Aku akan membiarkanmu hidup, tetapi jika kamu tidak ingin hidup, ketahuilah bahwa kamu telah melakukan ini pada dirimu sendiri. Hansen menghela nafas. Membunuh seorang pangeran di kerajaan raja adalah hal yang cukup gila untuk dilakukan. Raja Bai jelas akan datang untuk menyelidiki masalah ini. Ada terlalu banyak elit di antara Extreme King. Banyak dari mereka, seperti Tuan White, memiliki bakat prediksi yang kuat, jadi Hansen tidak yakin dia bisa merahasiakan pembunuhan Bai Yi. Dia tidak berani membunuh seorang pangeran ketika aksinya bisa ditemukan. Atau setidaknya, dia tidak akan melakukannya jika dia tidak punya pilihan. Jika Bai Yi tidak bisa keluar dari tubuhnya, maka dia harus memberitahu Raja Bai bahwa Bai Yi telah memaksakan situasi ini kepada mereka. Jika memungkinkan, dia akan membantu Bai Yi mengganti tubuhnya.
Ketika Bai Yi berbicara lagi, suaranya penuh dengan cemoohan. Aku sudah memasukkan sel milikku ke dalam sel kamu. Aku adalah bagian dari tubuh kamu sekarang. Kecuali jika kamu bunuh diri, inilah aku. Apa yang dapat kamu lakukan? Petik 2. Jika semua keluarga Bai naif seperti dirimu, itu akan bagus. Han Sen menghela nafas. Bai Yi adalah anggota keluarga Bai yang paling terbelakang yang pernah dia temui sejauh ini. Bahkan Bai Wei jauh lebih pintar darinya. Dia telah digunakan oleh Bai Ling Xuang, tetapi dia masih berjalan dengan arogan sepanjang waktu. Han Sen tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan begitu lama di Extreme King. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang sangat kompetitif untuk ditinggali. Benar, mungkin tidak ada yang peduli dengan orang bodoh seperti dia. Mungkin tidak ada yang akan terlalu kesal karena dia mati, pikir Han Sen dalam hati. Kemudian, matanya mulai memutih. Cahaya putih menyala dari Han Sen, membanjiri tubuhnya dengan cahaya suci. Dia mulai mengambil wujud Dewa Suci. Ini tidak mungkin, Bai Yi berteriak. Dia menyadari bahwa tubuh Raja Air aslinya sedang dirobek dari sel Han Sen sendiri. Teror menyelimuti Bai Yi saat dia menyadari bahwa tubuh asli Raja Airnya jauh lebih rendah dari kekuatan baru ini. Gen yang dilihatnya sekarang membuat Bai Yi sangat ketakutan. Apa ini? Apa kekuatan ini? Mengapa tubuh rajaku merasa sangat takut? Ini tidak mungkin. Tubuh raja kita adalah tubuh terkuat di dunia. Kita memiliki gen terkuat, tidak mungkin ada gen yang lebih kuat dari kita. Bai Yi merasakan tubuh asli Raja Airnya mulai terlepas dari tubuh Han Sen. Kekuatan itu juga menekannya. Dia tidak bisa bergerak. Dia sangat ketakutan, dan ketenangan sebelumnya telah lenyap. Han Sen mengabaikan keluhan Bai Yi. Seluruh tubuhnya dalam mode roh Dewa Super sekarang. Dalam mode roh Dewa Super, dia merobek tubuh Raja Air asli Bai Yi. Gen tubuh Raja Air asli sangat kuat, tetapi di depan tubuh roh Dewa Super, tubuh Raja itu seperti tanah. Kecuali Han Sen menyerap dan menyempurnakannya, mereka tidak akan bergabung bersama. Di depan tubuh roh Dewa Super Han Sen, Bai Yi merasa seperti tubuh Raja Air asli tingkat tinggi telah menjadi kumpulan gen tingkat rendah. Dia hanya bisa menatap kekuatan menakutkan itu sekarang. Semua tetes air itu seperti mata air yang mengoceh. Di bawah kekuatan roh Dewa Super, Han Sen memperbaiki setiap tetesan satu persatu. Tidak, jangan bunuh aku. Aku bisa keluar darimu. Bai Yi akhirnya merasa takut. Kekuatan asli sedang disempurnakan oleh Han Sen. Dia tidak dapat memahami bagaimana Duke berhasil mengumpulkan kekuatan yang begitu celaka. Han Sen tidak terlalu kuat dan dia belum menjadi raja, tapi meskipun begitu, Bai Yi bisa melihat cukup banyak gen Han Sen untuk mengetahui bahwa mereka jauh lebih baik daripada tubuh Raja Air asli miliknya. Sudah terlambat, kata Han Sen sederhana. Tubuh roh Dewa Supernya menjadi lebih kuat. Karena dia sudah menggunakan skill, dia tidak akan meninggalkan jejak sang pangeran. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku Pangeran 16. Aku putra Raja Bai. Aku. Suara Bai Yi menghilang. Di bawah jempol tubuh roh Dewa Super Han Sen, tubuh Raja Air aslinya dimurnikan dalam waktu singkat. Bab 2321 Keputusan. Sesaat kemudian, tubuh Raja Air asli menjadi setetes air yang transparan seperti berlian kecil. Raja Xenogenik Mutan diburu. Raja Air asli, gen Xenogenik Mutan ditemukan. Petik 2. Merasa agak lemah, Han Sen keluar dari mode roh Dewa Supernya. Ketika tubuh dan levelnya meningkat, waktu dia bisa menggunakan tubuh roh Dewa Super cenderung meningkat juga. Namun meski begitu, usahanya menghabiskan banyak tenaga. Sangat sulit baginya untuk mempertahankan mode roh Dewa Supernya untuk waktu yang lama. Jika aku menjadi dewa, aku bertanya-tanya apakah aku akan dapat menggunakan mode roh Dewa Super untuk waktu yang lama. Han Sen berpikir sendiri. Kemudian dia menelan setetes air dan menggunakan sutra darah pulsa dan penjarahan darahnya untuk memurnikannya. Itu mirip dengan proses pemurnian biasa seperti sayap naga dan Stone Cow. Setelah sutra denyut darah memperbaiki tetesan air, Han Sen memperoleh kekuatan gen denyut darah baru. Tapi kali ini, itu adalah kekuatan gen denyut darah kelas raja. Hati Han Sen melonjak. Dia merasa tubuhnya menjadi cairan transparan, dan sepertinya dia terbuat dari air. Apakah ini kekuatan tubuh Raja Air asli? Han Sen sangat senang. Dia menggunakan tubuhnya untuk memisahkan riak dan gelombang air. Dia menciptakan serangan efek area air. Itu persis sama dengan yang digunakan Bai Yi padanya. Jika aku dapat menangkap beberapa gen Xenogenik Raja Mutan lagi, atau bahkan gen Xenogenik Mutan yang didewakan, maka aku tidak akan terkalahkan. Han Sen sangat menyukai kombinasi sutra darah pulsa dan penjarahan darah pulsa. Tapi Han Sen merasakan sakit kepala saat memikirkan konsekuensi kematian Bai Yi. Dia mendapatkan keuntungan ini dengan membunuh Bai Yi, tapi Raja Bai pasti akan memulai penyelidikan. Akan sulit untuk menggunakan kemampuan barunya tanpa menimbulkan kecurigaan. Bai Ling Xuang akan menyadari bahwa Bai Yi telah bertemu dengan Han Sen. Bahkan jika Bai Ling Xuang tidak tahu, Extreme King pasti akan memiliki seseorang seperti Tuan White di tengah-tengah mereka. Mungkin beberapa seni geno khusus di luar sana akan membantu mereka menyimpulkan bahwa Han Sen benar-benar orang yang membunuh Bai Yi. Han Sen menggunakan Dongsuan Aura dan kupu-kupu mata ungu untuk menghapus jejak keberadaannya di sana.
Dia bisa terhibur karena mengetahui bahwa mode roh Dewa Super tidak akan meninggalkan bukti apapun. Tidak ada yang bisa mengetahui dengan tepat apa yang terjadi di sana. Tubuh roh Dewa Super benar-benar tidak meninggalkan apapun. Tidak mungkin baginya untuk ditemukan oleh seni Geno belaka. Tapi bayi telah meninggal di tempat Hansen muncul, dan tidak banyak penjaga yang pergi ke planet King Kong. Bahkan jika mereka tidak memiliki bukti bahwa dia bertanggung jawab, Raja Bai mungkin memutuskan untuk membunuh setiap dan semua tersangka hanya untuk itu. Hansen tidak lagi tinggal di planet King Kong. Dia mengambil tubuh Metal Doll dan pergi. Dia perlu mencari cara untuk melarikan diri dari alam ekstrim King jika pembunuhannya terhadap Bai Yi terungkap. Nyatanya, tinggal di sana sudah terlalu berbahaya. Hansen meninggalkan planet King Kong dan kembali ke stasiun luar angkasa. Di sana, dia menunggu pesawat yang akan membawanya pergi dari Knight's Paradise. Seorang wanita mendekat dan duduk di sebelah Hansen. Dia menatap tepat ke arahnya. Brother 16, kamu menggunakan Return to Origin. Wanita itu bertanya dengan kaget. Hati Hansen melonjak, dan dia mencoba meniru suara Bai. Dia dengan dingin berkata, Hansen itu cukup baik untuk memaksaku melakukan ini. Bai Ling Xuang, apakah kamu mencoba menipuku? Petik 2. Bai Ling Xuang tertawa. Brother 16, kamu membuat keputusan untuk pergi ke sana. Bukan salahku kalau semuanya jadi seperti ini, tapi dengan menggabungkan dirimu dengan Hansen. Aku bisa memberitahumu bahwa kamu sekarang terlihat jauh lebih baik. Petik 2. Bai Ling Xuang. Wajah Hansen keras. Dia menggunakan tubuh Raja Air asli, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi air transparan. Area efek Raja Air menyebar untuk menyelimuti seluruh stasiun luar angkasa. Brother 16, mengapa kamu sangat marah? Bai Ling Xuang berdiri di dalam area efek, tapi dia tampak benar-benar tidak terganggu. Sepertinya penyebaran air yang menakutkan tidak berpengaruh padanya. Cahaya biru bersinar di sekitar Bai Ling Xuang, dan senyum indah serta tubuh seksi membuatnya terlihat seperti dewi yang turun dari langit. Sepertinya tidak ada di dunia ini yang bisa membuatnya kotor. Cahaya biru Bai Ling Xuang menyebar, dan itu membekukan area efek air Hansen. Dia melambaikan tangan dan memecahkannya, membiarkan pecahannya tumpah ke seluruh lantai. Hansen kaget. Bai Ling Xuang adalah setengah dewa. Dia juga berada di puncak klasemen. Dia jauh lebih kuat dari Bai Yi. Bai Ling Xuang mematahkan area efek, dan kemudian cahaya biru memudar. Dia berkata pelan, kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku tidak akan melupakan apa yang aku janjikan padamu. 2 malam dari sekarang, pergi ke kota pesona malam. Aku tidak akan membayarmu kurang dari jumlah yang kita diskusikan. Petik 2. Setelah itu, Bai Ling Xuang berbalik untuk pergi. Namun, setelah mengambil 2 langkah, dia memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan berkata, Brother 16, karena kamu telah bergabung dengan tubuh Hansen, kamu harus menggunakan identitasnya selagi bisa. Apa yang kamu mau sekarang? Hansen menggeram. Wanita itu menjentikkan salah satu kunci pirangnya dari dahinya dan tersenyum. Hansen membawa Xenogenik setengah dewa bersamanya. Kamu harus pergi dan mengambil semua yang dia miliki. Aku melihat Xenogenik, dan gen mereka bagus. Salah satunya bisa didewakan. Kamu bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan menangkap Xenogenik seperti itu. Petik 2. Kamu tidak perlu mengatakan itu padaku. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Hansen menatapnya dengan jijik. Ingat, dalam 2 hari, kota pesona malam. Bai Ling Xuang tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berdiri dan meninggalkan stasiun luar angkasa. Kepala Hansen berenang dengan kebingungan. Ini adalah situasi yang rumit, dan sekarang dia harus membuat keputusan. Bai Ling Xuang mengira Bai Yi adalah Hansen. Seorang duke biasa benar-benar tidak tahan dengan apa yang dimiliki Hansen. Bahkan sebagian besar elit kelas raja akan selamat dari tangan Bai Yi. Satu-satunya hal yang baik untuk Hansen adalah bahwa Bai Yi telah menggunakan Return to Origin-nya. Bai Ling Xuang mengetahui hal ini. Setelah dia menggunakan Return to Origin, Bai Yi akan terlihat seperti Hansen. Dia akhirnya akan berubah kembali ke penampilan aslinya, tapi itu akan menjadi proses yang lambat. Sekarang Hansen memiliki tubuh Raja Air asli, dia bisa mempertahankan penyamarannya sebagai Bai Yi. Dia bisa disalahartikan sebagai Pangeran 16 dari Extreme King. Ini akan jauh lebih aman daripada Raja Bai mengetahui bahwa Bai Yi sudah mati. Jika Bai Yi berhasil dengan Return to Origin, maka dia bisa mengklaim semua milik Hansen, termasuk ingatannya. Tapi Hansen hanya memperbaiki gen mutan Bai Yi. Dia memiliki tubuh Raja Air asli, tapi tidak ada ingatan pria itu. Berusaha mempertahankan penyamarannya sebagai Bai Yi akan berisiko. Masih ada peluang bagus dia terekspos. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Aku harus mencoba. Hansen mencoba untuk tenang, dan dia memikirkan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan lagi. Tapi Hansen tidak tahu apa-apa tentang Bai Yi. Dari pengamatannya yang singkat, Bai Yi adalah orang yang tidak melihat terlalu jauh ke depan. Meski begitu, aku harus mencari Blood Kirin dan yang lainnya. Kalau begitu aku harus pergi ke rumah Bai Yi. Hansen membuat keputusan di dalam hatinya. Dia tidak akan ragu-ragu.
Dengan apa yang telah terjadi, dia tidak punya pilihan selain mencoba. Bab 2322 berpura-pura menjadi pangeran, subscribe Penatua. Dalam perjalanan ke planet Windzone, Hansen mengirim pesan berkode. Hansen menarik napas dalam-dalam sebelum mengetik nomor yang ingin dia kirimi pesan. Itu adalah nomor yang diberikan Tuan White padanya. Tuan White telah memberitahunya bahwa jika ada keadaan darurat, dia dapat mengirim pesan berkode ke nomor itu. Kemudian, dia akan menemukan cara untuk menghubungi kembali Hansen. Kodenya sederhana. Daripada menjelaskan dengan tepat apa yang terjadi, Hansen hanya mengatakan bahwa ada keadaan darurat. Setelah mengirim pesan, Hansen menunggu dengan sabar. Setengah jam kemudian, komunikatornya hidup kembali. Nomor tak dikenal telah mengiriminya pesan. Hansen membukanya. Sekali lagi, pesan ini ditulis dalam kode. Hansen membacanya dan mengerti apa yang diberitahukan padanya. Ikuti saja. Informasi yang kamu butuhkan ada di rumahnya, dan kamu harus pergi ke sana malam ini. Hansen membaca, dan rahangnya menyentuh lantai. Tuan White tahu bahwa Hansen telah membunuh Bai Yi, dan di atas itu, dia tahu bahwa Hansen saat ini menyamar sebagai Bai Yi. Ketika pesan mengatakan rumahnya, itu pasti mengacu pada rumah Bai Yi. Bahkan dengan pesan berkode diterjemahkan, tidak ada yang tahu apa maksud pesan itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Tuan White mengetahuinya, Tuan White ingin dia tetap berpura-pura. Dan itu berarti dia mungkin berhasil dengan tipuan itu. Informasi yang disebutkan Tuan White pasti informasi tentang Bai Yi. Jika Hansen berhasil mendapatkan informasi itu, dia mungkin belajar lebih banyak tentang Bai Yi. Dan itu akan membuat sandiwara itu lebih mudah baginya. Masalah utama saat ini adalah dia tidak tahu apa-apa tentang Bai Yi. Dia saat ini bahkan tidak tahu di mana pria itu tinggal. Dia tidak tahu apakah ada orang lain yang tinggal di rumah pria itu atau apakah dia punya teman. Dia tidak punya petunjuk apapun. Jika dia pergi ke sana dengan berani, Hansen khawatir identitasnya akan terungkap. Dan mengenai informasi yang dibicarakan Tuan White, Hansen tidak tahu di mana menemukannya. Ketika Hansen tiba kembali di planet Windzone, Tuan White tidak mengirim pesan tindak lanjut lagi. Dia sudah memberi Hansen semua bantuan yang dia bisa. Sekarang, Hansen hanya harus melakukan apapun yang dia bisa. Hansen mencari beberapa informasi tentang Bai Yi, tetapi apa yang dia temukan tidak terlalu mendetail. Dia adalah putra ke-16 Raja Bai. Dia pandai memanipulasi air, dan dia orang yang sangat sombong. Ibunya adalah seorang sirene, tapi dia telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Hansen merasa lega. Jika ibu Bai Yi masih ada, dia mungkin akan mengungkap Hansen saat dia bertemu dengannya. Dan sehubungan dengan Raja Bai, Hansen tidak terlalu khawatir. Raja Bai memiliki banyak anak dan cucu. Selain orang-orang yang sangat disayanginya, hanya sedikit yang pernah melihatnya. Bai Yi bukanlah salah satu anak yang disukai. Peradaban Siren telah dihancurkan, dan ibu Bai Yi telah lari ke Extreme King sesudahnya. Raja Bai menjadikannya salah satu istrinya. Bai Yi tidak memiliki seorang pun yang hidup untuk mendukungnya, jadi dia hanyalah seorang pangeran biasa. Bakat Bai Yi tidak terlalu buruk, tapi dia tidak terlalu terkenal di antara para pangeran. Emosinya buruk, dan dia adalah individu yang sangat sombong. Dia juga rakus. Dia tidak punya banyak, dan dia juga tidak menyayangi ayahnya. Karena itu, perkembangannya terhambat. Meskipun Bai Yi lebih tua dari Bai Wei, dia sebenarnya tidak melangkah lebih jauh darinya. Planetnya telah membantunya menjadi kelas raja, tapi itu saja. Tidak ada lagi sumber daya yang memungkinkannya menjadi lebih baik. Hanya itu yang bisa dipelajari Hansen. Adapun siapa yang ada di planet Bai Yi dan teman apa yang mungkin dia miliki, itu adalah informasi yang tidak dapat dia pelajari di internet. Dan mengenai seperti apa planet itu dan jenis bangunan apa yang ada di sana, Hansen tidak tahu. Dia belum melihat satu gambar pun dari tempat itu. Ketika dia tiba di planet Windzone, Hansen berlari ke tempat Blood Kirin tinggal. Bai Wei saat ini masih berlatih di King's Garden, jadi dia tidak berada di planet Windzone saat itu. Hansen mengumpulkan Bauer, Blood Kirin, dan burung merah kecil, lalu mereka meninggalkan planet dan naik kapal ke planet Water Zone Bai Yi. Planet Water Zone sesuai dengan namanya. Seluruh planet tertutup air, atau setidaknya sebagian besar. Beberapa pulau terlihat, tetapi mudah untuk dilewatkan. Ada banyak makhluk hidup di lautnya, dan elemen air tubuh Bai Yi cocok untuk berlatih di sana. Secara keseluruhan, itu adalah planet yang cukup bagus. Tapi Hansen tidak melihat rumah di permukaan planet. Dia menduga itu pasti di bawah air. Hansen semakin gugup. Dia tidak tahu di mana menemukan kota bawah laut Bai Yi. Jika dia secara acak mulai mencolek, dia akan terlihat seperti karakter yang cukup teduh. Jika dia adalah Bai Yi, tidak mungkin dia lupa jalan pulang. Dia tidak akan hanya menyelam ke laut dan berenang tanpa tujuan. Hansen memasuki atmosfer planet Water Zone, mencoba mencari tahu apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba, seseorang melompat keluar dari air untuk menyambut Hansen. "Kamu siapa? Mengapa kamu datang ke planet Water Zone?" Orang itu berteriak pada Hansen. Hansen memandang wanita itu, dengan rambut biru dan tubuh yang tidak biasa.
Wanita itu tidak terlihat seperti salah satu Extreme King. Telinganya seperti insang biru ikan. Dia juga tidak memiliki kaki yang tepat. Tubuh bagian bawahnya adalah ekor ikan. Dia tampak seperti salah satu dari Ghana, tetapi hanya sedikit berbeda. Ini pasti salah satu siren, pikir Hansen dalam hati. Kamu tidak ingat pangeranmu? Hansen berteriak dengan dingin. Dia menggunakan tubuh asli Raja Air dan melemparkan efek area air untuk mengikat wanita siren dan menariknya ke arahnya. Pangeran aku, apakah itu kamu? Mata wanita sirene terbuka lebar. Dia menatap Hansen dengan kaget. Pangeranku, kamu menggunakan Return to Origin. Petik 2. Jika kamu tahu bahwa aku punya, maka jangan buang waktu aku. Cepat turun dan bereskan. Aku akan membutuhkan privasi untuk sementara waktu saat aku mengambil alih tubuh, kata Hansen. Kemudian, dia melepaskan au air dan membiarkan wanita sirene pergi. Wanita sirene tampak ketakutan, dan dia berkata, ya, aku akan melakukannya. Setelah itu, dia menjentikkan ekornya dan berenang kembali ke kedalaman laut. Hansen diam-diam mengikutinya. Dia berenang ke laut dan segera melihat kota bawah air berada di bawah ombak. Itu seperti sesuatu yang keluar dari dongeng. Seluruh kota terbungkus cahaya biru suci yang memisahkannya dari air. Itu terlihat agak luar biasa. Tentu saja, lingkungan di sini jauh lebih baik daripada lingkungan planet Windzone, pikir Hansen dalam hati. Dia mengikuti gadis itu ke kota bawah laut. Anehnya, ketika dia masuk, dia menemukan bahwa kota bawah laut yang cantik itu ternyata kotor dan penuh dengan sampah. Banyak bangunan rusak dan bobrok. Jutaan orang bisa tinggal di kota bawah laut itu, tetapi ketika dia memasuki kota dengan benar, tidak ada orang yang tinggal di sana selain wanita sirene, yang bernama Lily. Sepertinya Pangeran Sixteen ini juga tidak menjalani kehidupan yang baik, pikir Hansen dalam hati. Bab 2323 Putri. Ketika mereka mendekati pusat kota, mata Hansen dan Bauer terbuka lebar. Alun-alun laut yang indah itu penuh dengan sampah, tapi yang paling menakutkan adalah keberadaan tengkorak. Mereka melimpah dari berbagai ras yang berbeda. Mereka bertumpuk-tumpuk di sekitar alun-alun, merusak pemandangan dengan permukaan yang gelap dan bernoda. Tapi alun-alun hanya menampung tengkorak. Tidak ada kerangka mayat di sekitar. Tentunya Lily bukan satu-satunya orang yang tinggal di sini. Hansen kaget. Mereka segera melewati alun-alun dan sampai di sebuah istana yang cantik. Tempat itu bersih, dan ada penjaga yang berdiri di depannya. Akan lebih bagus jika hanya Lily yang ada di sini. Hansen menghela nafas. Lily memimpin dengan Hansen di belakangnya. Ketika mereka datang ke depan istana, kedua penjaga mengangkat senjata seperti tombak mereka untuk menghentikan Lily dan Hansen. Tuan-tuan yang baik, tolong beritahu putri bahwa pangeran kecilnya sudah kembali. Pangeran, di mana pangeran? Seorang penjaga bertanya dengan kaku. Ada yang salah di sini, pikir Hansen. Bahkan jika para penjaga tidak mengenali bayi karena dia terlihat seperti orang lain, mereka seharusnya tidak berbicara seperti itu. Ketika mereka menyebut nama pangeran, tampaknya dia tidak menghormatinya. Saat Hansen memikirkan hal ini, Lily menjelaskan bahwa Hansen telah menggunakan Return to Origin. Kalian tunggu di sini. Setelah seorang penjaga mendengar cerita itu, dia menatap Hansen dengan tajam dan kemudian berjalan ke istana. Hansen merasa aneh. Para penjaga sekarang tahu bahwa dia adalah bayi, dan mereka masih memperlakukannya dengan kasar. Itu mulai mengkhawatirkannya. Kedua penjaga itu juga sirene. Bayi adalah anak dari sirene yang pernah perawan. Bahkan jika dia bukan seorang pangeran, dia seharusnya tidak diperlakukan seperti itu. Hansen tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia berhenti berbicara dan menonton untuk melihat apa yang akan terjadi. Pangeran aku, mohon jangan marah. Sang putri belakangan ini sedang dalam suasana hati yang buruk. Kamu hanya harus bertahan. Tunggu sebentar. Lily dengan cemas mencoba menghibur Hansen. Hansen menarik napas dan menamparkan wajah salah satu penjaga. Kekuatan tubuh Raja Air asli mengirim penjaga itu terbang. Dia menabrak pilar istana dan menumpahkan darah. Itu adalah perjuangan besar baginya untuk bangun. Hansen berjalan maju tanpa suara, wajahnya tampak suram. Wajah Lily menjadi pucat. Dia berlari dan berkata dengan cepat, Pangeran, ini buruk. Kamu akan membuat putri marah. Hansen menepuk belut kirinya dan dengan dingin berkata padanya, segalanya berbeda sekarang. Jadi bagaimana jika dia marah? Kamu harus berhenti mengoceh dan membersihkan sesuatu. Petik 2. Lily mengangguk untuk menurut, tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, suara dingin menggema di seluruh istana. Xenogenik setengah dewa memberimu banyak keberanian. Hansen menyipitkan matanya dan melihat orang itu muncul dari dalam istana. Itu adalah wanita yang mengenakan pakaian istana. Dia tampak mirip dengan Lily, dengan rambut biru, mata biru, dan telinga insang biru. Tapi tubuh bagian bawahnya bukanlah ekor ikan. Dia memiliki kaki panjang yang bagus. Kakinya sangat panjang sehingga membuatnya terlihat sangat tinggi. Dan dengan ekspresi angkuh di wajahnya, dia tampak seperti seseorang dengan status yang sangat tinggi. Aku tidak seberani itu. Aku hanya tidak ingin pulang dan harus melapor kepada orang-orang, jawab Hansen datar.
Alis wanita cantik itu terangkat, tapi wajahnya sangat dingin. Dia memandang Hansen dengan cemoohan. Kamu berasal dari garis keturunan Sirene, dan kamu harus menggunakan Return to Origin untuk melawan Duke. Bukankah itu memalukan bagimu untuk membicarakannya? Petik 2. Itu urusanku, bukan urusanmu. Hansen memastikan dia terdengar sedikit marah. Aku akan mengabaikan apa yang kamu putuskan sebagai urusan kamu, tapi ini yang terakhir kali. Jika kamu menyentuh orang-orang aku lagi, kamu tahu betul apa yang akan terjadi. Setelah itu, wanita itu mengabaikan Hansen. Dia mengirim orang lain untuk membantu penjaga Siren yang diserang oleh Hansen. Kemudian dia berjalan kembali ke bagian istananya. Sirene yang pergi untuk menjemput penjaga memelototi dengan tidak hormat pada Hansen. Mereka tidak memiliki rasa hormat pada tuan atau pangeran yang seharusnya mereka miliki. Kehidupan bayi ini sangat buruk. Dan siapa putri ini? Dia, unik, pikir Hansen dalam hati. Ketika sang putri akhirnya kembali ke istananya, Lily tampak sangat lega. Dia memberitahu Hansen, pangeranku, ayo pergi. Berhentilah membuat sang putri tidak senang. Petik 2. Hansen mendengus dan mengikuti Lily. Ini ternyata sangat berbeda dari yang dibayangkan Hansen. Dia percaya bahwa bayi adalah seorang pangeran dan ini adalah wilayah kekuasaannya. Dia seharusnya berada dalam kenyamanan sebuah istana yang bagus. Tapi Lily hanya mengajak Hansen menyusuri lorong samping. Mereka mengikuti jalan setapak yang berkelok-kelok di sekitar taman untuk sampai ke ujung terjauh. Dia membawa Hansen ke gubuk kecil. Hansen mengerutkan kening. Jika dia tidak menggunakan dongsuan aura untuk memeriksa Lily, dia akan mengira Lily sedang melakukan tindakan aneh. Dia bahkan bertanya-tanya apakah ini semua hanya jebakan untuk mengujinya. Pangeran macam apa yang akan tinggal di tempat seperti ini, di wilayah yang seharusnya menjadi miliknya. Lily membuka pintu dan mulai membereskan barang-barang di dalam gubuk kecil itu. Dia berkata, pangeranku, kamu harus istirahat. Aku akan bersih-bersih sekarang. Petik 2. Hansen melihat bahwa bangunan itu terawat dengan baik. Itu sudah bersih berkilau. Dia melambai pada Lily. Tidak perlu dibersihkan. Kamu harus pergi dan istirahat. Aku akan menghabiskan waktu mengambil tubuh ini. Jangan ganggu aku. Aku akan memanggilmu saat aku membutuhkanmu. Petik 2. Ya, pangeran, kata Lily. Dia keluar dari gedung, menutup pintu, dan pergi. Tuan Putri sedang berdiri di atas istana, menatap gedung di dekat taman itu. Perawan suci, apakah bayi benar-benar menggunakan Return to Origin? Tanya seorang Sirene yang sangat tua yang berdiri di belakang sang putri. Dia berbicara dengan suara kasar. Aku hanya bisa mengira dia melakukannya. Tubuhnya memiliki kehadiran Return to Origin di dalamnya, dan tubuh Raja Air asli serta efek area air tampaknya baik-baik saja. Tapi, sang putri berhenti berbicara. Tapi apa? Tanya Siren tua. Dia berani membantah aku. Aku tidak tahu mengapa dia mencoba melakukan itu, kata sang putri dengan cemberut. Sirene tua itu terbatuk dan berkata, Xenogenik itu sepertinya kuat. Itu pasti bukan makhluk biasa. Sekarang setelah dia memilikinya, itu akan sangat membantunya. Sepertinya dia mendapat banyak uang dalam perjalanannya, bukan hanya satu makhluk itu. Tetapi bahkan dengan hadiah itu bagus bahwa dia bersedia menggunakan Return to Origin untuk mendapatkan tubuh itu. Kesempatannya untuk disetujui oleh peninggalan kita bahkan lebih rendah sekarang. Itu bagus untuk kamu. Bab 2324 Rahasia Bayi. Hansen mencari-cari di sekitar gedung. Tuan White belum memberitahunya dengan tepat di mana informasi yang dia butuhkan, jadi dia mengira itu akan mudah ditemukan. Jika tidak, Tuan White seharusnya memberitahunya, itulah logikanya. Tapi Hansen mencari seluruh bangunan dari atas ke bawah dan tidak menemukan apapun. Satu-satunya tempat yang belum dia periksa adalah komputer bayi. Untuk memperoleh akses ke komputer akan membutuhkan kata sandi. Namun, memecahkan kata sandi tidaklah sulit bagi orang seperti Hansen. Di era itu banyak sekali orang yang bisa mengubah wujud fisiknya. Oleh karena itu, menggunakan pengenal tubuh tidak dianggap sebagai metode yang sangat aman. Komputer sebagian besar dilindungi oleh sandi. Hansen menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk memutar ulang dan mendapatkan kata sandi yang telah dibuat untuk perangkat tersebut. Setelah mengetiknya, dia bisa masuk dengan mudah. Jiwa binatang buas sangat baik. Akan sangat bagus jika aku bisa mendapatkan lebih banyak lagi, pikir Hansen dalam hati, sambil membaca apa yang ada di komputer. Wah! Hansen mengira hidungnya mulai berdarah sebentar. Gambar di komputer terus berubah. Banyak wanita telanjang sedang bergerak di depannya. Mereka juga bukan hanya wanita Extreme King, ada wanita dari berbagai ras. Dan mereka semua ditata dalam pose seksi. Sial, Bai Wei ini menjijikkan. Dia bahkan memiliki wanita lain di sini. Hansen mengubah pengaturan layar menjadi hanya ditampilkan kepada orang yang berada tepat di depannya, untuk menghindari orang melihat sesuatu dari samping. Dia tidak ingin Bauer melihat dengan tidak sengaja. Dia sekarang tidak bisa melihat apapun dari tempatnya di samping komputer. Dia melihat foto-foto itu juga tidak di Photoshop. Wanita di sana benar-benar ada. Apa yang salah dengan orang ini? Hansen dengan cepat memindai file di komputer. Dia mengetahui bahwa penyimpanan itu cukup penuh dengan konten semacam itu.
Tidak mudah bagi Hansen untuk menemukan dokumen kata sederhana di sana. Itu telah ditulis dalam aplikasi yang hanya mengizinkan teks dasar. Ras yang berkembang dengan baik seperti Extreme King jarang menggunakan perangkat lunak kuno seperti itu. Tapi Hansen merasa nama dokumen itu cukup aneh. Itu berjudul, Hidupku. Hansen membuka dokumen itu dan menemukan bahwa ini juga dilindungi kata sandi. Hansen menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk mendapatkan kata sandi lagi, lalu dia melanjutkan untuk membuka dokumen. Dia merasa sangat sombong tentang bakat ini, dan dia berkata pada dirinya sendiri, oh ya. Sepertinya aku bisa menjadi seorang peretas. Petik 2. Bauer berkedip dan berkata, ayah, peretas menggunakan keterampilan nyata. Kamu hanya curang. Petik 2. Hah, curang juga merupakan keterampilan. Kamu terlalu muda untuk mengerti. Kamu mungkin akan mengerti saat kamu besar nanti, Hansen berkata dengan serius. Hansen melihat buku catatan itu, yang berlanjut ke sejumlah halaman yang mengejutkan. Untungnya, itu ditulis dalam bahasa universal, jadi Hansen bisa membaca semuanya. Itu jalang. Jangan biarkan aku menemukannya, atau aku akan membunuhnya. Baris pertama mengecewakan Hansen. Hansen mengira dokumen itu akan diisi dengan hal-hal yang telah ditulis bayi saat dia sedang horny. Dia pikir itu akan terkait dengan wanita. Setelah Hansen membaca sebentar, dia berubah pikiran. Sebenarnya, dia sebagian benar. Itu terkait dengan wanita, satu wanita, secara khusus. Itu adalah wanita yang tidak bisa berhenti dibicarakan bayi. Hampir setiap baris keluhan marah. Dia menuliskan rasa frustrasinya karena tidak ada orang lain yang bisa dia curahkan. Selain dari kata-kata terangsang dan mengerikan, ada beberapa informasi penting juga. Dia berbicara tentang seorang wanita secara khusus. Bayi tidak langsung menyebut namanya, tapi itu bukanlah sesuatu yang dia sembunyikan. Mudah ditebak bahwa wanita itu adalah Putri Sirene. Menariknya, dilihat dari keluhannya, wanita itu menjadi seorang putri dengan mencapai kesepakatan. Wanita itu membutuhkan identitas seorang putri untuk perlindungan, dan rakyatnya membutuhkan perlindungan Extreme King untuk berlindung. Bayi menginginkan sesuatu juga. Dia membutuhkan sesuatu darinya. Dalam pengaduan, benda suci disebutkan berulang kali. Hansen tidak tahu apa itu, tapi dia yakin benda suci itu adalah bagian dari tawar-menawar mereka. Namun, wanita itu tidak menyerah. Bukannya kesepakatan itu telah dihancurkan, tetapi lebih seperti sesuatu yang terjadi dan bayi tidak bisa mendapatkannya. Melalui kata-kata itu, Hansen tahu bahwa bayi adalah pria yang sangat bersemangat. Tapi dia juga bisa mengatakan bahwa benda suci yang dia cari lebih penting daripada wanita. Dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk membicarakan barang itu daripada sang putri. Sudah jelas betapa dia sangat menginginkan barang itu. Tapi kebanyakan yang ditemukan Hansen adalah kutukan dan tuduhan, tidak ada yang benar-benar lengkap. Dan mengenai apa kesepakatannya dan mengapa bayi tidak mendapatkan barangnya, Hansen tidak dapat mengetahuinya. Meskipun aku tahu rahasia antara bayi dan sang putri, itu tidak terlalu membantuku. Aku tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu, dan aku tidak bisa berteman dengan orang-orang bayi. Di depan teman-temannya, aku akan dengan mudah diekspos. Hansen tidak berpikir ini adalah informasi yang Tuan White ingin dia temukan. Hansen melihat-lihat file di komputer bayi sebentar. Tidak ada apa-apa. Itu semua hanya gambar 18+. Ada video pesta pora antara pria dan wanita. Itu adalah hal yang menakutkan. Tapi Hansen juga memperhatikan hal lain yang cukup aneh. Dia melupakan wanita di video itu sejenak, dan dia fokus pada pria. Orang-orang itu tampak seperti teman bayi. Mereka pasti teman dekatnya. Mereka pasti kelas yang lebih tinggi jika mereka bisa melakukan hal-hal seperti ini berulang kali tanpa akibat apapun. Hansen mencoba membuat sketsa mental wajah mereka, berharap itu akan berguna di masa mendatang. Hansen berubah menjadi agak pucat ketika dia menemukan jimat mengerikan bayi. Ada video wanita lanjut usia. Melihat mereka membuat Hansen ingin muntah. Orang ini sangat sakit. Selama itu adalah wanita bersertifikat, dia senang. Hansen mengeluh. Dia tidak ingin menonton barang-barang itu lagi. Ding. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di komputer. Hansen dengan cepat membukanya. Ingat detailnya. Terutama detailnya. Tapi itu hanya pengamatanku terhadap bayi. Aku tidak tahu rahasianya, jadi kamu harus berhati-hati dengan perilaku kamu. Jangan mengungkapkan identitas asli kamu, dan waspadalah terhadap Raja Bai, Ancient Abyss, dan Sang Putri. Mereka adalah kandidat yang paling mungkin melihat kamu. Berhati-hatilah di depan mereka dan bersikaplah seperti bayi. Kamu dalam bahaya. Kamu mungkin akan terekspos. Jika kamu tertangkap di sini, kamu mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Bahkan orang yang didewakan tidak bisa. Aku tidak punya banyak waktu. Kamu juga tidak punya waktu untuk berlatih. Ada seni Geno yang memungkinkan kamu mengubah diri sendiri untuk sementara. Untuk selanjutnya, kamu perlu mengubah gen kamu. Buatlah seolah-olah kamu perlahan kembali untuk terlihat seperti bayi lagi. Petik 2. Tidak ada nama, tapi Hansen tahu itu Tuan White. Paragraf berikutnya panjang. Mereka berbicara tentang hubungan bayi, kesukaannya, dan kebiasaannya.
Ada banyak detail di sana, dan Hansen merasa jauh lebih percaya diri. Pangeranku. Tidak, oh tidak. Saat Hansen membaca informasi itu, Lily tiba-tiba mulai berteriak. Bab 2325 Visi Bai Wei. Mengapa kamu begitu gugup? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menggangguku kecuali aku memanggilmu? Hansen bertanya dari gedung. Pangeran, ini buruk. Ratu Bai Wei ada di sini, kata Lily dengan cepat. Hansen sepertinya sudah mengharapkan ini, jadi dia mendorong pintu terbuka dan keluar. Bai Wei tampak murung saat berada di atas laut. Di King's Garden, dia menerima kabar bahwa Hansen telah dihancurkan oleh Bai Yi's Return to Origin. Dia pulang dan melihat bahwa Bauer dan Blood Kirinnya telah hilang, jadi dia segera menuju ke planet Water Zone. Tidak lama kemudian, air bergeser di bawahnya. Hansen membawa Lily ke permukaan bersamanya. Ketika Bai Wei melihat wajah Hansen, ekspresinya tampak berkonflik. Dia berkata dengan dingin, Brother 16, kamu membunuh pengawalku. Dan kamu juga mencuri barang dari planet Wind Zone. Kembalikan Bauer dan Blood Kirinnya, atau aku akan membiarkan ayah memutuskan bagaimana menangani masalah ini. Petik 2. Hansen tertawa dan menatap Bai Wei. Dia berkata, adikku yang baik, aku khawatir kamu telah melakukan kesalahan. Aku Pangeran 16, mengapa aku pergi ke planet kamu dan mencuri sesuatu? Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milik aku. Petik 2. Sejak kapan planet Wind Zone milikmu? Bai Wei bertanya dengan marah. Hansen tertawa. Aku telah mengambil Hansen. Tubuh dan pikirannya sekarang menjadi milikku. Jadi, aku adalah dia dan dia adalah aku. Barang-barangnya adalah barang-barangku. Jadi, tentu saja aku mengambil kembali apa yang menjadi milik aku. Apa salahnya melakukan itu? Petik 2. Kamu, jangan beri aku sanggahan yang berdalih ini. Beri aku Bauer dan Blood Kirin kembali, atau aku akan pergi dan mengeluh kepada ayah. Bai Wei berteriak. Masa bodoh, aku tidak punya waktu untukmu. Hansen berbalik untuk kembali ke kota bawah air. Berhenti. Kamu dapat menyimpan belut darah, tetapi anak itu tidak berguna bagi kamu. Berikan dia padaku, dan aku akan menganggap kita sudah selesai. Bai Wei mengertakkan gigi. Haha, gadis kecil yang cantik, mengapa aku memberikannya kepada orang lain? Tentu saja, aku ingin membesarkannya sendirian. Hansen menyeringai. Kamu asteris Sole. Bai Wei meraung. Dia melempar pukulan ke Hansen. Dia tahu seperti apa bayi. Hansen diculik dan tidak ada yang bisa dilakukan, tapi dia tidak bisa membiarkan Bao jatuh ke pangkuan seseorang yang sakit seperti bayi. Itulah mengapa dia menginginkannya kembali. Ekspresi Hansen keras. Dia menggunakan area efek air untuk mengikat tubuh Bai Wei. Itu mencegahnya bergerak, dan dia dengan mudah meninju pergi. Bai Wei, ini bukan tempat bagimu untuk mengambil kotoran. Berhenti bersikap konyol. Jika tidak, aku akan bersikap kasar padamu, kata Hansen mengancam saat dia terbang pergi. Bai Wei melambat untuk berhenti dan menggantung di udara, menyeka darah. Apa yang harus aku lakukan agar kamu memberi aku gadis itu? Kau sangat menginginkan gadis itu. Apakah kamu membuatnya dengan Hansen? Aku tidak melihat ingatan tentang hal seperti itu di kepala Hansen. Hansen melirik Bai Wei. Dia hanyalah seorang gadis kecil. Dia tidak berguna bagimu. Apa yang harus aku lakukan agar kamu memberikannya kepada aku? Bai Wei bertanya dengan kaku. Gadis cantik dan imut sangat penting bagiku. Oke. Kamu adalah adik perempuan aku, jika kamu sangat menginginkannya, maka aku akan memberikannya kepada kamu. Tapi pertama-tama, berikan aku tausan Heartlock dan aku akan mengembalikan gadis kecil yang lucu itu. Hansen menyeringai. Kamu, wajah Bai Wei berubah. Bai Wei tidak memiliki banyak hal baik, jadi dia tidak memiliki banyak harta Geno yang layak. Tapi Raja Bai telah memberi ibunya tausan Heartlock. Itu diteruskan ke Bai Wei nanti. Itu adalah satu-satunya barang yang didewakannya, dan itu adalah satu-satunya hal yang dia miliki untuk membuatnya tetap hidup. Ini bukan rahasia di antara Extreme King, dan bahkan Hansen tahu tentang itu. Hansen tidak bisa memberikan Bauer, jadi dia menyarankan sesuatu yang dia tahu bahwa dia tidak bisa tukar. Aku akan menukar item kelas raja dengan gadis itu sebagai gantinya. Dia hanya seorang anak kecil, kamu tidak membutuhkannya. Bai Wei tampak sedih. Ku bilang aku ingin tausan Heartlock. Jika kamu menginginkan putri aku yang manis, bawakan tegusan Heartlock. Jika tidak, kita selesai membahas masalah ini. Aku akan membiarkanmu memikirkannya. Setelah Hansen berbicara, dia mulai menurunkan dirinya kembali ke laut. Tausan Heartlock digabungkan dengan tubuh aku. Aku tidak bisa begitu saja memberikannya kepada kamu. Bahkan jika aku bisa, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Selain aku, tidak ada yang bisa menggunakan tausan Heartlock. Bai Wei menghentikan Hansen dan mengertakkan gigi. Beri aku anak itu, dan semua sumber daya planet Wind Zone adalah milikmu selama setahun. Hansen kaget. Planet Wind Zone buruk, tetapi sumber daya selama 1 tahun adalah hal yang luar biasa untuk ditawarkan. Dia berencana memberikan segalanya untuk Bauer. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengetahui betapa istimewanya Bauer, atau apakah ada motif tersembunyi dalam keputusasaannya.
Jika dia bersedia melakukan ini untuk mencegah baur berakhir dengan Bai Yi, maka itu membuktikan bahwa dia adalah orang yang sangat baik hati. Kamu bersedia menukar begitu banyak sumber daya untuk satu anak kecil. Anak itu istimewa. Aku harus merawatnya dengan baik. Mungkin dia bisa memberi aku lebih banyak uang. Mungkin kita bisa bicara lebih banyak tentang harganya nanti. Hahaha, Hansen jatuh kembali ke laut. Lubang. Bai Wei dengan marah meninju laut, tapi itu isyarat yang sia-sia. Bajingan itu. Tuan Putri Sirene menggeram pada saat yang sama. Dia marah atas apa yang telah dilakukan Bai Yi juga. Jika dia tidak membutuhkan perlindungan dari Extreme King dan gelarnya sebagai putri, dia tidak akan pernah menikah dengan bajingan seperti itu. Bahkan gelarnya saja sudah membuatnya mual. Dia benar-benar ingin membunuhnya. Putriku, kita perlu melihat kebaikan yang lebih besar. Pangeran Sixteen adalah generasi terakhir dari darah perawan. Kita membutuhkan dia untuk mengambil benda suci itu, kata siren tua itu. Hanya karena darah aku tidak cukup murni sehingga aku tidak dapat mengaktifkan relik tersebut. Jika ya, aku tidak perlu bekerja dengan Asteris Soleh seperti ini, kata sang putri dengan marah. Sirene tua itu menghela nafas. Kita tidak bisa mengubah ini. Sirene dihancurkan, dan tidak banyak dari kita yang selamat. Kita perlu kawin dengan ras lain. Kamu dan Pangeran Sixteen memiliki darah perawan. Itu tidak murni, jadi kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Mungkin berhasil jika kalian berdua bekerja sama. Demi Sirene, mohon bertahan. Petik 2. Sang putri tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Dia melihat ke arah taman, lalu berjalan ke arah itu. Hansen pergi ke taman, tetapi sebelum dia mencapai tempat kecilnya, dia melihat sang putri menuju ke arahnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu begitu kesepian sehingga kamu membutuhkan aku? Hansen menyeringai. Dia hanya berpura-pura menjadi Bai Yi. Beri aku gadis kecil itu, kata sang putri tanpa emosi. 2326 janji Bai Ling Xuang. Mengapa? Bibir Hansen sedikit melengkung. Jika kamu menginginkan relik itu, berikan dia padaku. Jika tidak, jangan pernah memikirkannya. Pilihan ada padamu. Wajah sang putri tidak berubah. Baik, masa bodoh, dia hanyalah anak yang tidak berguna. Jika kamu menginginkannya, maka kamu dapat memilikinya. Hansen memutar matanya dan kembali ke gedung. Dia mengeluarkan Bauer dan melemparkannya ke arah putri. Sang putri mengerutkan kening. Dia menangkap Bauer dan segera berpaling dari Hansen. Dia membawa Bauer pergi dari taman. Dia bergerak dengan tergesa-gesa, seolah-olah tinggal di taman selama 1 detik lagi akan membuatnya merasa sangat kotor. Bauer berbaring di bahu sang putri, memegangi lehernya. Dia mengedipkan mata pada Hansen. Asteris Woman. Jangan biarkan aku menemukan kesempatan, Hansen menggerutu, tapi dia mengedip kembali pada Bauer. Tuan Putri menginginkan Bauer, dan Hansen membutuhkan Bauer untuk mengumpulkan informasi atas namanya. Kecerdasan dan kekuatan Bauer membuatnya menjadi penyusup yang hebat. Bai Wei dan sang putri tidak membuat Hansen pusing lagi. Dia paling khawatir tentang pertemuan dengan Bai Ling Xuang, dan itu karena Hansen tidak yakin kesepakatan seperti apa yang telah dibuat antara Bai Ling Xuang dan Bai Yi. Dia tidak tahu apa yang ditawarkan Bai Ling Xuang untuk membuatnya memburu Hansen di Knight's Paradise. Tapi Hansen harus pergi ke kota pesona malam. Bai Yi pasti akan memilih untuk pergi ke sana jika dia kembali dari konfrontasinya dengan Hansen. Untungnya, Hansen dapat membaca semua informasi yang diberikan Tuan White kepadanya sebelum pertemuan. Dia tahu lingkaran sosial seperti apa yang Bai Yi masuki. Setidaknya, dia tahu 1 atau 2 hal tentang Bai Yi sekarang. Pada waktu pertemuan yang diusulkan, Hansen mengendarai Kirin Darah dan meninggalkan planet Water Zone, menuju kota pesona malam Bai Ling Xuang. Bai Ling Xuang berbeda dari Bai Yi dan Bai Wei. Dia memiliki sumber daya yang melimpah. Night Cham Town seperti klub top yang terletak di King's Kingdom, tetapi itu hanya salah satu dari banyak properti Bai Ling Xuang. Itu adalah sebuah kota, ya, tapi itu adalah kota yang menutupi seluruh planet. Karena kota pesona malam sangat terkenal di antara Raja Ekstrim, menemukan informasi tentang tempat itu tidaklah sulit. Hansen memastikan untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum dia pergi. Mudah-mudahan, tidak ada yang aneh baginya. Pergi dan beritahu tuanmu bahwa Pangeran 16 Bai Yi ada di sini, kata Hansen kepada resepsionis, menamparkan pantat wanita itu dan meremasnya dengan kuat. Dia berbicara keras-keras dengan bangga. My Prince, Night Cham Town tidak mengizinkan xenogenik. Resepsionis itu tetap tersenyum di wajahnya, tetapi matanya menunjukkan kilatan amarah yang membara. Kamu tidak menerima xenogenik orang. Nah, xenogenik Bai Yi adalah pengecualian dari aturanmu, kata Hansen, lalu berjalan maju dengan Blood Kirin. Wajah para penjaga berubah. Mereka melangkah maju seolah-olah untuk menghentikannya, tetapi mereka kemudian kembali ke pos mereka. Ada banyak orang sombong yang mulia di sekitar sana. Dibandingkan dengan Bai Yi, orang-orang itu menyenangkan. Tidak ada yang menyukai Bai Yi, bahkan para pekerja. Mohon tunggu, Pangeran. Sang putri akan datang. Resepsionis membawa Hansen ke kamar di lantai tertinggi, lalu pergi. Raja Ekstrim benar-benar tahu bagaimana menikmati diri mereka sendiri.
Hansen duduk di sofa dan melihat sekeliling. Dia membelai kepala Kirindara saat dia berpikir. Brother 16, kamu hanya memiliki satu xenogenik setengah dewa. Kamu tidak perlu pamer 24/7. Bai Ling Xuang masuk dan melihat Kirindara saat dia berbicara. Xenogenik setengah dewa. Ini bukan apa-apa di mata kamu, tentu saja, tetapi bagi pangeran yang tidak berguna seperti aku, ini sangat penting. Aku perlu sering-sering membawanya. Hansen mengambil segelas anggur dan meminumnya. Dia memandang Bai Ling Xuang. Senyumannya tidak sampai ke matanya, dan dia berkata, ngomong-ngomong, terima kasih atas kebaikan kamu. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan menerima ini. Petik 2. Bai Ling Xuang tidak ingin berbicara dengan Hansen lebih dari yang diperlukan. Dia melemparkan sesuatu ke arahnya dan bertepuk tangan. Seorang wanita yang sangat menarik masuk. Dia melangkah ke samping Bai Ling Xuang dan membungkuk. Dia membungkuk kepada Hansen dan berkata, nama aku Cher. Senang bertemu denganmu, pangeran. Petik 2. Tubuh Cher sangat menarik aktif, dan matanya bisa menjerat jiwa seseorang. Suaranya seperti kail yang bisa menarik perhatian semua orang. Rubah. Mata Hansen melebar saat dia melihat ke arah Cher. Dia ketakutan. Dia memiliki telinga rubah dan ekor rubah di belakangnya. Pavilion Pas Extreme King dan Cher sekarang menjadi milik kamu untuk hari itu. Kamu harus cukup puas, kata Bai Ling Xuang tanpa emosi. Kamu begitu percaya padaku, Sister Ten. Hansen memandang Cher. Dia menariknya ke dalam pelukannya dan meraih langsung ke pakaiannya. Cher tersenyum, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia membenci ini. Bai Ling Xuang mendengus dingin dan meninggalkan ruangan. Hansen sekarang sakit kepala. Dia seharusnya lebih memikirkan tentang apa yang akan diminta Bai Yi. Atas permintaan Bai Yi, sayangnya ini masuk akal. Namun, Extreme King Pavilion Pas mengejutkan Hansen. Dia belum lama berada di Extreme King, tapi dia telah mendengar tentang Extreme King's Pavilion. Hanya anak-anak kerajaan yang diberi hadiah oleh Raja Bai yang diberikan izin. Ini adalah item yang memungkinkan seseorang untuk masuk ke Pavilion Raja Ekstrim. Satu pas bisa memberikan satu entry. Legenda mengatakan bahwa ada banyak harta karun legendaris di sana, dan hanya anak-anak kerajaan yang diizinkan mengaksesnya. Jika seseorang bukan anak kerajaan, tidak ada gunanya memiliki izin. Bai Yi belum pernah menerima izin sebelumnya. Hansen tidak menyangka bahwa kesepakatan dengan Bai Ling Xuang akan memberinya pas Pavilion Raja Ekstrim. Pengungkapan tak terduga membuat Hansen sangat bahagia. Di Pavilion Raja Ekstrim, harta karun yang dipilih secara acak dapat dibeli dengan harga tinggi. Ini adalah kejutan bagi Hansen. Tapi bagian lain dari kesepakatan Bai Yi, keinginannya untuk seorang wanita, dan seorang wanita Fox pada saat itu, membuat Hansen tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Dengan kepribadian Bai Yi, dia pasti akan menjadi gila di seluruh wanita Fox. Tapi Hansen bukanlah Bai Yi. Dia menyukai gadis cantik juga, tapi dia tidak ingin melakukan apapun dengan wanita yang tidak dia kenal. Dan yang terpenting, ruangan itu memiliki kamera. Hansen tidak memiliki jimat untuk ditonton. Tapi sekarang, dia menyamar sebagai Bai Yi. Meninggalkan wanita yang selama ini diimpikan oleh Bai Yi tanpa melakukan apapun akan menimbulkan kecurigaan dari Bai Ling Xuang. Hansen bahkan mengira Bai Ling Xuang mungkin duduk di belakang monitor umpan kamera, mengawasi setiap gerakannya. Hansen memegangi pinggang Cher, mencoba memikirkan bagaimana dia akan menghadapi situasi ini. Pangeran, ini pertama kalinya bagi aku. Mohon berhati-hati. Cher menunduk. Wajahnya tampak merah, dan kulit dadanya sedikit merah muda. Dia terlihat sangat menawan. Melihatnya akan membuat siapapun merasa terangsang. 2327 tidak bisa terus berpura-pura. Subscribe Penatua. Kecantikan Cher akan membuat hati siapapun melonjak, tapi di mata Hansen, dia sama sekali tidak menarik. Hansen telah melihat banyak orang cantik di dunia. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya, tapi dia sekarang sudah melewati tahap di mana dia menganggap orang-orang sebagai nilai nominal mereka. Apa yang ada di dalam lebih baik daripada yang di luar. Cher tampak seperti dia benar-benar membenci Bai Yi. Daya tarik yang dia tunjukkan adalah untuk tujuan tertentu, dan dia menunjukkan tubuhnya untuk mencapainya. Orang biasa mungkin tertarik pada itu, tetapi Hansen menganggap itu membosankan. Cher bukan tipe Hansen. Bahkan jika dia benar-benar menyukainya, dia tidak akan melakukan apapun dengan seorang wanita dengan mudah. Tapi sekarang, jika Hansen tidak melakukan sesuatu, dia akan menimbulkan kecurigaan tentang identitasnya. Bai Yi yang jahat dan horny tidak akan berpikir dua kali untuk melakukan sesuatu yang jahat kepada wanita cantik itu. Bai Ling Xuang tidak akan percaya kebohongan Hansen jika dia menahan diri. Hansen mengambil Cher di pinggang dan membawanya ke tempat tidur. Cher berbaring di dada Hansen. Dia tampak sangat pemalu, dan lengannya melingkari leher Hansen. Ketika Hansen meletakkan Cher di tempat tidur, matanya yang cantik menatap mata Hansen dari jarak yang sangat dekat. Hanya 10 cm yang memisahkan keduanya. Mata Hansen beralih untuk mengalihkan pandangan. Dia ingin menggunakan seni Geno, tetapi mata Cher terlihat sangat aneh.
Mereka bersifat magnetis, menarik langsung ke hati orang-orang. Dia akan tersesat di matanya yang menarik. Jantung Hansen berdetak kencang. Dia menyerah untuk membuat seni Geno, terlihat benar-benar tertarik padanya. Dia telah melihat mata ini sebelumnya ketika dia terjebak di istana Ghostbone. Fox Queen telah mencoba menipu dia dengan cara yang sama. Dia juga tidak menyangka Cher akan menguasai kemampuan ini. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari rubah. Mereka adalah dua dari ras yang sama, dan bakat itu bisa jadi merupakan kemampuan yang menentukan dari rubah. Tidak terlalu aneh bahwa Cher tahu bagaimana melakukan ini, tetapi dibandingkan dengan Fox Queen, Cher adalah seorang amatir. Kekuatan Cher masih mengejutkan Hansen. Dia pasti kelas raja, dan Hansen belum bisa mengatakan itu sebelum saat ini. Rubah memiliki keahlian yang menyembunyikan kekuatan mereka, dan itu sangat efektif. Tapi memikirkan tentang bagaimana Fox Queen menyembunyikan dirinya sebagai penjaga kelas raja di tengah-tengah Extreme King meski disembah, ini tidak terlalu istimewa. Hansen akrab dengan seni Geno ini, jadi dia tahu seperti apa reaksi yang diharapkan. Mata Hansen mulai terlihat linglung, seolah dia membeku. Tapi dia mendesah. Beberapa saat kemudian, Hansen tampak linglung saat berbaring di chair. Dia seperti zombie. Chair ini menggunakan keterampilan memikat untuk membuatku jatuh di bawah mantra. Dia mencoba membuatku berpikir bahwa aku akan melakukan sesuatu dengannya. Kebanyakan orang tidak akan menyadari apa yang sedang terjadi. Aku ingin tahu apakah ini idenya, atau apakah Bai Ling Xuang yang memerintahkannya untuk melakukan ini. Hansen bertanya-tanya. Dia pikir itu lebih mungkin menjadi pilihan kedua. Cher memandang Hansen dengan jijik saat dia mendorongnya pergi. Dia duduk di tempat tidur dan merapikan pakaiannya. Dia tampak sangat jijik. Sebuah pintu tersembunyi di kamar terbuka, dan Bai Ling Xuang masuk. Cher membungkuk padanya dan berkata, "Tuan putriku, aku menggunakan mata rubah untuk menarik perhatiannya. Dia tidak akan tahu apa yang terjadi." Petik 2. Bai Ling Xuang mengangguk. "Kerja bagus. Buka bajunya dan lepaskan semuanya. Aku ingin melihatnya dengan tepat." Petik 2. "Tuan putriku, menurutmu ada yang salah dengan Pangeran Sixteen?" tanya Cher. "Belum. Aku hanya merasa ada sesuatu yang salah dengannya," kata Bai Ling Xuang. Sepertinya usahaku untuk meniru bayi gagal, pikir Hansen saat dia mendengar Cher mendekatinya. Mengapa Blood Darah tidak bereaksi? Bai Ling Xuang dan Cher ada di sana. Hansen khawatir mereka akan mengungkapnya. Dia tidak berani menggunakan dongsuan auranya untuk melihat-lihat ruangan. Dia mengira Blood Kirin hanya tergeletak di sana dan tidak bergerak. Kehadirannya tampak biasa saja, seolah dia baru saja tidur. Tapi Hansen tahu bahwa Blood Kirin tidak mungkin tidur. Bahkan jika memang demikian, ketika Bai Ling Xuang masuk pasti telah membangunkannya. Itu hanya tergeletak di sana dan tidak bergerak. Sesuatu pasti telah terjadi. Cher pindah dengan tenang ke Hansen dan melepas semua pakaiannya. Hansen hanya harus tetap diam, jika tidak, semuanya akan berantakan. Cher membawa pakaian dan barang Hansen ke Bai Ling Xuang. Bai Ling Xuang melihat-lihat barang-barang itu dan berkata, "Ghosted Knife ini adalah milik Hansen. Benda pedang guntur perak ini juga milik Hansen. Itu sebenarnya bisa menjadi senjata setengah dewa. Jade drum ini terlihat berbeda dengan jade drums biasa. Mungkin itu adalah jade drum mutan. Item ini pasti milik Hansen. Dia pasti beruntung." Petik 2. Kenapa dia hanya membawa barang-barang Hansen? Mungkinkah ini menjadi masalah? Cher mengerutkan kening. Hati Hansen menegang. Dia ingin membawa beberapa barang bayi, tapi semuanya telah dimakan oleh serigala logam biru. Dia tidak punya apa-apa, dan tidak ada yang layak di rumahnya. Hansen hanya menemukan beberapa aksesoris untuk dipakai, tapi tidak ada harta karun xenogenik atau item kelas raja. Bai Ling Xuang dengan dingin berkata, "Bayi kecanduan seks dan judi." Keluarganya tidak kalah karena dia menikah dengan Lan Haixin. Tapi Lan Haixin itu punya tujuan sendiri untuk menikah dengannya. Dia tidak benar-benar mencintai bayi. Apa yang dia pegang tidak akan diberikan kepada bayi. Bayi seharusnya menjadi pangeran, tapi dia lebih dari seorang pelayan. Situasinya sangat buruk. Jika keadaan tidak seperti ini, dia tidak akan cukup rakus untuk meminta tiket Pavilion Extreme King aku. Petik 2. Dia beruntung karena dia dipilih untuk membunuh Hansen. Itu sangat banyak yang akan diberikan. Hansen itu spesial, tapi dia juga sangat bodoh. Dia pergi untuk The Asteristage by Way itu. Dia pantas mati. Bai Ling Sang melihat-lihat semuanya dan membuang barang-barang itu. Dia berjalan ke pintu rahasia dan melanjutkan dengan berkata, "Pergi dan temukan seorang wanita dari ras babi. Kita perlu membuatnya terlihat sah. Jangan biarkan Asteris Sole ini bertanya-tanya tentang apapun setelah bangun tidur." Petik 2. F. Asteris cek kamu, Nona. Apakah kamu harus sekejam ini? Ini sangat kejam. Hansen berpikir, orang babi memiliki tubuh manusia tetapi kepala babi. Mereka juga sangat kuat. Mereka tidak lebih dari trolls. Bai Ling Xuang akan menidurkan seekor babi bersamanya. Hansen ingin melompat dan membunuhnya. Cher membawa barang-barang Hansen ke tempat tidur dan melemparkannya. Dia mengangkat kaki dan menendang tubuh Hansen dengan keras. Dia mendesis marah, "Kamu berani menyentuhku? Tunggu sampai nanti." Petik 2. Setelah itu, Cher berbalik untuk memanggil wanita babi.
Hansen berpikir cepat, dan pada akhirnya, dia tidak bisa lagi melakukan ini. Saat Cher berbalik, Hansen melompat. Dia meraih punggungnya dan menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya saat dia melemparkannya ke tempat tidur. Kekuatan es Jadeskin dan area efek original Water King Body digabungkan dan mengalir ke tubuh Cher. Dia benar-benar lengah, dan dia membeku di tempat. Tapi dia kelas raja, dan dia mencoba melawan. Kekuatan es Hansen mencair dengan cepat karena perlawanannya. Bab 2328 mengekspos dirinya. Haruskah aku membunuhnya atau tidak? Hansen berpikir sendiri. Kekuatan Cher lebih kuat dari yang diharapkan Hansen. Kekuatan esnya tidak bekerja padanya dengan baik, dan ketika Hansen melihat bahwa Cher akan membebaskan dirinya sendiri, dia tahu bahwa pelariannya akan membuatnya terekspos. Tapi membunuh Cher juga tidak akan membuatnya tampak kurang curiga. Ini adalah kota Night Champ. Itu bukanlah tempat di mana orang dibunuh untuk mendapatkan sumber daya seperti Knight's Paradise. Di kota ini, orang-orang diharuskan untuk mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Extreme King. Bahkan seorang pangeran pun tidak dapat membunuh seseorang secara acak dengan alasan yang tepat. Mata Hansen berbinar. Cher, yang saat ini dihancurkan di bawah Hansen, diliputi amarah dan ketakutan. Dia sangat yakin bahwa mata rubahnya akan berhasil pada Hansen, jadi dia benar-benar lengah ketika dia membalikkan keadaan padanya. Untungnya, kekuatannya sendiri cukup mengesankan. Dia lebih kuat dari Bai Yi, dan dia memiliki ketahanan yang tinggi terhadap es. Dia tidak bisa diikat dengan mudah. Melihat bahwa Cher hendak melarikan diri dari es, Hansen membungkuk di samping telinganya dan berbisik, "Cher, apakah kamu ingat Fox Queen?" Ketika Cher mendengar ini, dia menggigil. Usahanya untuk menjauh darinya tiba-tiba berhenti. Namun, segera setelah itu, dia kembali normal, mencoba berjuang dengan bebas seolah-olah dia belum mendengar apa yang Hansen baru saja tanyakan padanya. Hansen tahu ke arah mana angin bertiup, jadi dia melepaskan Cher dan dengan dingin berkata, "Aku sangat dekat dengan Fox Queen, jika klaim itu tidak benar, maka kamu tahu bahwa aku sudah menjadi orang mati. Jadi, sebaiknya kamu diam dan berbicara. Jika sesuatu terjadi padaku, sesuatu akan terjadi pada Fox Queen juga." Petik 2. Mengapa aku percaya padamu? Cher memecahkan es terakhir yang menyelimuti tubuhnya, tetapi dia tidak melompat setelah membebaskan dirinya. Hansen mendekatkan mulutnya ke Cher dan mengucapkan dua kata itu dengan pelan. "Red Sleeve." Rahang Cher mengendur. Jelas, dia sadar bahwa Red Sleeve adalah Fox Queen. Hansen sekarang merasa jauh lebih aman. Dia berbaring di atas Cher dan berkata pelan, "Aku minta maaf karena telah menyerbu ruang pribadi kamu, tapi aku yakin kamu bisa memahami situasi aku. Bisakah kamu memberitahu aku bagaimana aku bisa melewati ini?" Petik 2. Kamu adalah Hansen. Cher tidak bodoh, tidak banyak dari rubah itu. Dia tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tetapi dia merasa sulit untuk percaya. Hansen adalah seorang duke, dan Return to Origin Bai Yi telah gagal. Hansen akhirnya membunuh Pangeran Bai Yi, lalu menggunakan identitas pria itu sebagai penyamaran. Dia sangat berani sehingga hampir tidak mungkin untuk dipahami. Hansen tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan pengetahuannya tentang Fox Queen, tapi ini adalah hasil terbaik yang bisa dia capai, mengingat keadaan saat ini. Mereka berdua memiliki kotoran satu sama lain. Hansen berpikir bahwa Fox tidak akan menjualnya kecuali mereka benar-benar harus melakukannya. "Apa yang kamu katakan?" Hansen tersenyum pada Cher. Banyak emosi berbeda berkedip-kedip di wajah Cher. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tunggu aku di tempat tidur. Aku akan memanggil si Nyonya Babi." Petik 2. Jangan pernah berpikir tentang itu. Jika aku bersedia melakukan itu, mengapa aku mengekspos diri aku sendiri? Hansen meremukkan Cher ke tempat tidur agar dia tidak bergerak. Cher tersipu dan berkata, "Jika aku tidak pergi, Bai Ling Xuang akan menyadarinya. Jangan khawatir, aku akan menggunakan seni Geno untuk mengontrol wanita babi. Kenakan pakaianmu dan tunggu aku, jangan turun dari tempat tidur. Hanya tempat tidur yang tidak menghadap kamera." Petik 2. Oke, kali ini aku akan mempercayai kata-katamu. Hansen berguling ke sisi lain tempat tidur, meraih pakaiannya, dan mengenakan pakaiannya satu persatu. Cher melirik Hansen dan berjalan keluar. Sementara Hansen menarik pakaiannya, dia tenggelam dalam pikirannya. Ketika Cher kembali, dia membawa seseorang yang tingginya 3 meter dan memiliki pinggang yang lebarnya 8 kaki. Itu adalah babi. Tapi sepertinya babi wanita sedang terpesona. Matanya tampak kusam, dan dia mendengarkan setiap perintah Cher. Dia jatuh di tempat tidur, dan tempat tidur mengeluarkan suara mencicit. Cher memandang Hansen dan bergumam, "Untuk membuat ini berhasil, aku ingin kamu membuat keributan." Tidak lama kemudian, Cher membawa pergi wanita babi itu. Dia kembali dan berbaring di sebelah Hansen hanya mengenakan jubah mandi. "Bagaimana kamu menyamarkan dirimu sebagai Pangeran 16? Cher bertanya sambil berbaring menatap Hansen. "Itu tidak sulit. Bagaimana dengan kamu? Kamu masih sangat muda, dan kamu dikelilingi oleh elit Extreme King. Hidupmu pasti sulit," kata Hansen sambil tersenyum lebar. "Tidak bisakah kamu menunjukkan sedikit rasa terima kasih?"
Aku baru saja menyelamatkan hidup kamu. Jika tidak, kamu harus melakukannya dengan babi itu. Ketika dia menyadari apa yang dia katakan, Cher tersipu dan berhenti bicara. Dari semua rubah yang aku temui, kamu adalah yang paling tidak tahu malu. Kamu tampaknya sangat murni, namun kamu juga berhasil mencapai kelas raja. Kamu pasti cukup terkenal di antara para rubah, kata Han Sen sambil tersenyum. Cher mengangkat bibir merahnya dengan sedikit menyeringai. Apakah kamu mencoba mendapatkan informasi dari seekor rubah? Kamu terlalu naif. Petik 2. Kita hanya melakukan perdagangan. Kamu terlalu banyak berpikir. Han Sen terbatuk. Han Sen sangat tertarik dengan konspirasi Fox Queen. Jika seorang wanita seperti Fox Queen bersedia menyamar sebagai penjaga wanita, maka sesuatu yang besar harus terjadi. Han Sen bermaksud untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dari Cher. Dia begitu murni sehingga dia tampak agak tidak berpengalaman. Tapi dia sebenarnya tampak cukup pintar untuk menghilangkan harapannya. Cher mendekatkan wajahnya ke Han Sen. Dia menghadapnya, dan dia begitu dekat sehingga dia hampir menyentuh hidung Han Sen. Mereka bisa merasakan nafas satu sama lain. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku punya standar, kau tahu, kata Han Sen sambil berkedip. Kamu benar-benar Han Sen, tanya Cher ingin tahu, masih memeriksanya. Kita tidur bersama, dan kamu masih harus menanyakan itu. Aku merasa agak sakit hati. Han Sen mengangkat bahunya dengan mengangkat bahu ringan. Mata Cher tampak seperti bulan. Dia tersenyum dan berkata, aku pikir kita para rubah sangat pandai mengubah identitas kita, tetapi kamu pasti lebih baik lagi. Kamu telah menyamar sebagai Pangeran 16 dari Extreme King dan berhasil menghindari deteksi. Bahkan Fox Queen tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan apa yang telah kamu lakukan. Petik 2. Aku belajar beberapa trik dari Fox Queen yang memungkinkannya, kata Han Sen. Mata Cher tampak cerah. Apakah kamu dekat dengannya? Detak. Sangat dekat. Fox Queen ingin menikahiku, tapi aku tidak ingin itu terjadi, kata Han Sen dengan santai. Ketika Cher mendengar itu, matanya membelalak. Dia tidak percaya klaim tersebut. Pembohong. Mengapa aku berbohong? Pantat ratu rubahmu memiliki. Han Sen memberikan beberapa detail deskriptif yang berguna. Cher memandang Han Sen seolah-olah dia adalah monster. Beberapa saat kemudian dia berkata, kamu dan Fox Queen. Itu. Aku mengecewakannya saat aku menolak lamarannya. Han Sen menghela nafas. Sekarang aku hanya bisa menebusnya dengan mencoba membantunya dan meredakan kesedihannya. Jika aku bisa melakukan itu, aku bisa mati sebagai orang yang bahagia. Petik 2. Kamu akan membantu Fox Queen mendapatkan harta kita. Cher merasa tersentuh saat dia berbicara. Han Sen merasakan gelombang kelegaan melewatinya. Cher jauh lebih mudah dihadapi daripada rubah lainnya. Meskipun dia kelas raja dan kuat, dia tidak memiliki banyak pengalaman praktis. Bab 2329 Pavilion Extreme King. Di pagi hari, Han Sen akhirnya menerima Pavilion Extreme King dan meninggalkan kota Nightchamp. Dalam perjalanan keluar, dia memandang Cher seperti dia sangat menginginkannya. Bai Yingxuang tidak akan membiarkannya mendekati wanita itu sekarang setelah kesepakatan mereka selesai. Blood Kirin telah tertidur, dan tidak ada yang terjadi setelah dia bangun. Han Sen tidak tahu apa yang telah mereka lakukan pada makhluk itu hingga membuatnya tidur sepanjang malam. Han Sen mengendarai Blood Kirin menjauh dari kota Nightchamp, langsung menuju Pavilion Extreme King. Dia berada dalam bahaya besar, dan dia merasa seolah-olah dia bisa diekspos setiap saat. Dia ingin menggunakan Pavilion Pass secepat mungkin. Mengingat keserakahan Bai Yi yang terkenal, semua orang akan mengharapkan dia untuk segera menggunakan umpan tersebut. Ketika dia tiba di pavilion, Han Sen memberikan izin itu sehingga dia bisa langsung masuk dan memilih harta karun untuk dibawa bersamanya. Blood Kirin harus menunggunya di luar. Tetapi ketika Han Sen memasuki pavilion, dia mengerutkan kening. Legenda mengatakan bahwa tempat itu penuh dengan harta karun, tetapi Han Sen tidak melihat harta apapun saat dia berjalan masuk. Hanya ada banyak patung. Patung-patung itu mengenakan baju besi kerajaan. Meski hanya berupa patung, pemandangannya masih sangat mengesankan. Setiap patung pasti mewakili salah satu mantan penguasa Extreme King. Selain patung-patung itu, tidak ada harta lain di dalam gedung tersebut. Han Sen menemukan plakat di dinding, dan segera menyadari bahwa patung itu sendiri adalah harta dari Pavilion Extreme King. Selama penobatan penguasa, patung penguasa baru akan ditempatkan di dalam pavilion. Bahan yang digunakan untuk membuat patung tidak terlalu berharga, tetapi sebelum patung ditempatkan di anjungan, para raja meninggalkan seni Geno mereka di dalamnya. Jika seseorang dengan Pavilion Pass dapat memahami arti dari salah satu seni Geno, mereka akan dapat mengaktifkan patung tersebut. Patung itu akan bergerak untuk membuka kompartemen harta karun di dasarnya. Di dalam kompartemen itu akan ada item yang ditinggalkan oleh penguasa. Jika ini adalah item yang ditinggalkan oleh raja, maka itu pasti sangat spesial. Tapi memahami pikiran seorang raja tidak bisa menjadi tugas yang mudah untuk diselesaikan, pikir Han Sen sambil melihat patung-patung itu. Meskipun setiap patung unik, semuanya memiliki rasa kekuatan dan mistik.
Saat dia melihat lebih dekat, Han Sen tahu bahwa patung-patung itu menariknya dengan cara yang berbeda. Semuanya memiliki atmosfer tersendiri. Jumlah mereka 79. Itu berarti setidaknya 79 raja telah memerintah Extreme King selama sejarah mereka. Beberapa patung menampilkan batu di depan mereka, sedangkan yang lain tidak. Jika sebuah patung tidak memiliki batu, itu berarti harta karun di dalamnya telah diambil. Han Sen menghitung dan menyadari hanya ada 3 dari mereka yang tersisa. Sebagian besar harta telah diambil, yang berarti yang tertinggal akan sulit untuk diklaim. Itu masuk akal. Extreme King memiliki sejarah panjang, dan ada banyak individu berbakat di antara mereka. Memahami patung tidak akan terlalu sulit. Namun, ada 3 yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Itu sangat aneh. Han Sen melihat ketiga patung itu. Blok teks terukir di bagian belakang setiap patung, yang mencatat seluruh kehidupan raja, prestasi, dan semuanya. Patung pertama yang belum diklaim sebenarnya adalah patung pertama yang dilihat Han Sen saat masuk. Itu berarti patung itu milik penguasa pertama Extreme King, atau mungkin bahkan alfa mereka. Kebesaran diri patung itu cukup konyol. Dikatakan bahwa raja dicintai oleh semua orang. Itu berbicara tentang betapa cerdas dan kuatnya pria itu, dan bagaimana tangannya dapat melumpuhkan seluruh alam semesta. Dikatakan dia menstabilkan alam semesta selama miliaran tahun. Terus terang, itu terdengar menggelikan. Kedengarannya seolah-olah Extreme King telah menyatukan seluruh alam semesta. Tapi Han Sen tahu bahwa Extreme King dulunya hanya ras kecil. Saat alfa mereka lahir, Secret adalah kekuatan super yang berkuasa. Mungkin Extreme King Alpha bahkan berhutang jasa kepada orang-orang suci. Itu sangat mungkin, karena ketika pemimpin Secret menyebarkan kekuasaannya atas alam semesta, ras kecil seperti Extreme King akan menemukan diri mereka di bawah kekuasaan Sang Secret. Pada kenyataannya, kebanyakan dari mereka akan berakhir sebagai ras pengikut menuju Secret. Namun, yang paling aneh adalah penampilan fisik Alpha Extreme King. Patungnya terlihat sangat berbeda dari salah satu raja lainnya. Extreme King tampak mirip dengan manusia. Raja pertama kebanyakan mirip dengan mereka, tetapi bagian tubuhnya jelas berbeda. Ada tanda di dahi Alpha yang tampak seperti mata ketiga Sky yang tertutup. Extreme Kings tidak memiliki mata ketiga. Mereka seperti manusia, mereka memiliki 2 mata dengan pupil normal. Tapi sekali lagi, Han Sen tidak bisa memastikan seperti apa penandaan itu. Itu tidak terbuka, jadi dia tidak yakin kalau itu benar-benar mata ketiga. Ada hal aneh lainnya tentang patung itu. Setiap raja lainnya memiliki pedang, pisau, atau buku. Alpha tidak memiliki pedang di pinggang atau buku di tangannya, dia memegang labu. Orang ini menarik. Han Sen fokus pada patung Alpha dan menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk menyaksikan proses pembuatan patung. Menurut deskripsi patung, Alpha meninggalkan patung di pavilion Extreme King. Sang Alpha memulai tradisi ini dan menuliskannya dalam aturan Extreme King, dan setiap raja setelahnya telah melakukan ritual ini. Jika ritual tersebut tidak selesai, maka mereka tidak akan dianggap sebagai raja sejati dari Extreme King. Han Sen menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk melihat patung itu, tetapi sebelum dia bisa menganalisis satu hal, dia merasakan rasa sakit yang membakar di matanya. Ark. Han Sen menunduk dan menahan matanya. Jejak darah tipis bocor melalui jari-jarinya. Itu adalah kekuatan yang kuat. Han Sen mencengkeram matanya, dan butuh beberapa saat baginya untuk pulih. Dia tidak berani menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk memeriksa patung itu lagi. Meskipun kupu-kupu mata ungu adalah jiwa binatang yang didewakan, Alpha Extreme King pasti adalah individu yang sangat kuat. Mereka juga akan didewakan. Mencoba mencuri pandang ke patung yang mereka tinggalkan jelas tidak boleh dilakukan. Untungnya, kekuatan pemulihan Han Sen kuat. Jika tidak, matanya akan hancur. Singkirkan kupu-kupu mata ungu, Han Sen tidak melihat patung Alpha Extreme King lagi. Sebaliknya, dia melihat patung raja lain. Raja itu sedang memegang sebuah buku, dengan tangan cadangan dipegang di belakang punggungnya. Matanya melihat ke kejauhan, dan itu menyampaikan rasa kekuatan luar biasa yang mengintimidasi. Han Sen mengamati patung itu dan menyadari betapa jelasnya itu. Raja memiliki mata hitam dan rambut hitam. Dia tidak mengenakan baju besi seorang raja, melainkan mengenakan jubah putih yang terlihat agak elegan. Bagian belakang patung mencatat apa yang telah dilakukan raja. Han Sen mengetahui bahwa raja ini bernama Raja Wen. Deskripsi dari perbuatannya mengatakan bahwa dia berperang dan mengklaim ras, tetapi bagian dari hidupnya diringkas dalam satu kalimat. Sebagian besar uraiannya menjelaskan bagaimana dia membangun sistem hukum dan pemerintahan untuk Extreme King. Raja Bai sebenarnya mengikuti hukum yang ditetapkan oleh Raja Wen, seperti aturan membesarkan anak kerajaan. Sepanjang era, banyak hal telah dimodifikasi, tetapi sebagian besar aturannya tetap sama. Raja Wen adalah raja kedua dari Extreme King. Patungnya berada di dekat Alpha Extreme King. Patung terakhir yang belum diklaim berada jauh di belakang. Itu adalah raja sebelum Raja Bai. Bab 2330 memahami patung. Karena Raja Bai masih ada, patungnya disegel. Pencari harta karun harus menunggu sampai dia meninggal sebelum patungnya terungkap di pavilion.
Patung itu tidak diperlihatkan saat itu untuk menghindari memberi anak-anaknya kesempatan untuk memecahkan patung. Mengapa itu menjadi hal yang buruk, batu itu tidak mengatakannya. Akibatnya, Han Sen tidak mengerti. Raja terakhir sebelum Raja Bai disebut Raja Bao. Tidak banyak yang ditulis tentang dia, hanya beberapa kata yang tampak seperti teks default. Dia telah mengalahkan ras dan memperluas wilayah kekuasaan Extreme King, tetapi nama ras yang telah dia kalahkan bahkan tidak terdaftar. Hamparan yang dikendalikan oleh Extreme King telah dimaksimalkan selama pemerintahan Raja Bao, jadi tidak banyak ruang tersisa bagi mereka untuk berkembang saat ini kecuali mereka bisa mengalahkan dewa yang sangat tinggi atau dewa kuno. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Raja Bai. Faktanya, 20 raja sebelum Raja Bao semuanya cukup membosankan. Mereka mempertahankan kekuatan Extreme King dan berkembang cukup lambat. Tapi semua patung raja lainnya telah diklaim. Patung raja yang membosankan dan normal ini belum retak. Meskipun patung Raja Bao adalah yang terakhir muncul, tidak banyak yang berusaha memahaminya. Penampilannya yang sederhana mungkin menjadi alasannya, meskipun Raja Bai dikenal memiliki beberapa anak jenius, seperti Bai Wuchang dan Bai Lingsuang. Mereka adalah para jenius dengan beragam bakat. Bai Wei juga berbakat, tapi dia kurang terkenal. Ada banyak anak kerajaan yang agung, hanya disembunyikan seperti itu. Jika mereka tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mengklaim patung Raja Bao, maka itu pasti istimewa. Han Sen melihat ketiga patung itu. Dia tidak dapat menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk memeriksanya dari dekat. Dia perlu menggunakan indranya sendiri. Plus, tidak peduli berapa banyak pavilion pas yang didapat seorang pangeran, mereka tidak akan pernah bisa kembali begitu mereka mengklaim sebuah patung. Bai Wuchang pernah mencoba membuka patung alfa sebelumnya, dan dia bukan satu-satunya pangeran yang pernah mencobanya. Han Sen menoleh ke arah wajah aneh patung alfa. Aku akan mencoba yang ini. Setiap patung memiliki atmosfer yang berbeda, tetapi Han Sen merasa perhatiannya terjerat oleh labu yang dipegang oleh Raja Alpha. Han Sen tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Mungkin karena Bao-er, Han Sen sangat memperhatikan hal-hal yang menyerupai labu. Nama Raja Bao memiliki bau di dalamnya, tapi dia tidak memiliki senjata atau barang menarik apapun di tangannya. Dia terlihat sangat miskin, jadi bukan itu yang diinginkan Han Sen. Raja Wen tidak cocok dengan gaya Han Sen. Hanya Raja Alpha yang menarik bagi Han Sen. Han Sen duduk di depan patung Raja Alpha dan menatap mata pria itu. Entah kenapa, aura menindas patung itu terasa berbeda saat ia duduk. Jika Han Sen melihat patung itu saat dia berdiri, patung itu tampak cantik dan diukir dengan rumit. Namun, ketika dia duduk di lantai, sepertinya patung itu benar-benar hidup. Itu seperti raja yang hidup berdiri di depannya, memandang Han Sen dengan apa yang tampak seperti senyuman. Emosi yang diilhaminya sangat berbeda. Han Sen kaget. Dia bergerak sedikit di atas batu dan melihat ke patung itu lagi. Patung itu kembali normal, itu tidak terlihat hidup lagi. Han Sen berganti tempat beberapa kali, tetapi hasilnya sama. Dia hanya bisa melihat aura tipe hidup dari patung itu ketika dia duduk tepat di depannya. Han Sen berlari ke patung Raja Wen dan Raja Bao. Semuanya sama, hanya dengan duduk di atas batu, dia bisa mendeteksi nuansa patung. Patung raja ini luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana mereka melakukan itu. Han Sen menghela nafas. Dia kembali ke kursinya di depan patung Raja Alpha dan menganalisis perasaan yang terinspirasi dari patung itu. Ketika dia melihat ke Alpha, perasaan aneh menyelimuti Han Sen. Patung Raja Wen dan Raja Bao memberi Han Sen perasaan bahwa dia duduk di depan dewa dan iblis masing-masing. Mereka berdebar-debar dengan kekuatan yang bisa mengguncang seluruh alam semesta, dan hal-hal yang mereka ketahui sangat misterius. Rasanya bahkan lipatan lengan baju mereka penuh dengan pengetahuan. Raja Alpha berbeda, dia sedang memegang labu, dan sepertinya dia sedang tersenyum. Dia tampak seperti tetangga tua yang akan duduk di luar pintu sambil merokok. Dia tidak terlihat seperti tiran yang sangat kuat. Han Sen tidak tahu apakah pikirannya sedang mempermainkannya, tapi Han Sen mengira mata lelaki tua itu tampak agak terangsang. Raja Alpha ini sangat menarik, pikir Han Sen dengan rasa ingin tahu. Dia dengan hati-hati memeriksa seluruh tubuh, tidak mau mengabaikan satu bagian pun. Tapi dimanapun dia memandang, Han Sen tidak bisa membedakan apapun yang berarti darinya. Patung itu memiliki roh, tetapi tidak ada rasa kekuatan yang saleh. Itu sangat sederhana. Patung Raja Wen dan Raja Bai menimbulkan perasaan yang menakutkan untuk dialami. Perasaan Raja Alpha sangat lemah jika dibandingkan. Sulit untuk dimengerti. Han Sen duduk di depan patung sepanjang hari, tetapi dia tidak dapat mempelajari satu hal pun. Dia mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah dia harus menyerah pada Raja Alpha, karena Raja Wen dan Raja Bao memiliki kekuatan yang memikat. Tapi Han Sen sangat peduli dengan labu itu. Dia ragu-ragu dan berhenti melihat Raja Alpha. Dia mengalihkan perhatiannya untuk fokus pada labu sebagai gantinya. Han Sen melihatnya sebentar, dan dia segera merasakan sesuatu yang aneh. Sebelumnya, ketika Han Sen melihat sebuah patung, dia fokus pada raja itu sendiri. Labu itu hanyalah aksesori, jadi tidak ada yang istimewa dari melihat labu itu.
Tetapi jika dia mengubah sudut pandangnya untuk memusatkan pada labu sebagai aspek utama dari patung tersebut, maka raja sebenarnya adalah aksesori, dan segalanya terlihat sangat berbeda. Anak-anak dari Extreme King sangat bangga. Mereka membawa kebanggaan dalam setiap bagian hidup mereka, tetapi itu berpusat pada leluhur mereka. Mereka selalu menunjukkan rasa hormat yang besar kepada mereka. Bahkan tidak ada yang akan menganggap bahwa Raja Alpha hanyalah aksesori atau budak labu. Hansen adalah orang luar. Dia bukan salah satu Extreme King, jadi dia tidak membagikan proses berpikir mereka. Dia benar-benar menganggap labu itu serius. Dia melihatnya seolah-olah itu lebih dari sekedar perhiasan, dan dengan melakukan itu, seluruh patung memiliki arti yang berbeda. Seolah-olah dia sedang melangkah melalui gerbang ke dunia baru. Saat Hansen menyalurkan fokusnya ke labu bukannya raja, emosinya berubah total. Realisasi perlahan mulai terlihat di wajahnya. Semakin dia memperhatikan labu tersebut, dia semakin familiar mengira itu. Sepertinya Bauer sebelum dia lahir. Tidak mungkin. Extreme King Alpha memegang labu, dan labu itu adalah patung Bauer sebelum dia lahir. Hansen berpikir dengan sangat terkejut. Hansen memutuskan bahwa labu itu memang Bauer. Arti dari labu menjadi lebih jelas. Udara misterius mulai menyebar, dan sepertinya itu membungkus Hansen di dalamnya. Patung labu ini, pastinya bukan Bauer yang membuatnya. Hansen terus menatap patung itu, ekspresinya berputar cepat melalui emosi. Terima kasih sudah subscribe Penatua. Bab 2316 Metal Doll.